Gimana lu ngedeal sama hal-hal yang nggak bisa lu ukur, tapi lu yakin ini worth untuk lu bet? Ada satu blind spot yang orang-orang tuh suka kelupaan adalah mereka tuh kadang sukanya compete. Kenapa sekarang itu anak-anak Gen Z atau yang lebih muda susah banget ya untuk dapetin full time job atau memonetize skill mereka gitu? Sebenarnya terbuka buat semua gitu. Jalurnya tuh banyak banget, tapi tadi tinggal lu pilih mau jalur yang mana. Advice mana yang lu bisa ambil? Advice mana yang lu harus tolak gitu loh? Pada akhirnya job yang lebih stabil pasti akan lebih menggiurkan lagi. Halo teman-teman semua, hari ini gue sama Kang Rido. Halo teman-teman, halo Gi. Makasih. Kang Rido, thank you udah mampir. Thank you juga, udah di invite. Iya, jadi gue kenalin dikit ya. Maksudnya Kang Rido ini adalah Head of Marketing dari IdeaFest. Ya kan? Dan betul. FYI juga, gue pribadi udah ke IdeaFest sebenarnya beberapa tahun yang lalu. Jadi gue udah familiar sama IdeaFest gitu kan. Tahun berapa tuh waktu itu? Gue lupa tahun berapa. Pokoknya waktu itu ada Casey Neistat segala macam. Gue ada fotonya juga nih. Gue foto sama dia juga Casey Neistat. Bukti ada pics ya. Iya, dan gue sampai ke ini ya waktu itu, Hotel Mulia. Oh, kayak ngejar. Iya, gue ngincer dia gitu kan. Habis talk dia, gue langsung gas ke Hotel Mulia. Karena LO-nya kalau gak salah temen. Oh gitu. Jadi ngasih tau kayak gitu ke Mulia aja. Ya anyway, intinya IdeaFest sudah familiar banget sama gue. Dan gue yakin audiensnya Creativera juga pasti tahu IdeaFest sedikit banyak. Dan kalau belum tahu ya tujuannya untuk kita kenalin itu. Intinya gitu kan. Nah, kenapa gue ajak Mas Rido kesini? Karena gue yakin orang di balik IdeaFest, dimana event yang udah speaker juga banyak banget, terus kayak udah bukan setahun 2 tahun doang, pasti banyak insights, mau itu tentang kreatif atau marketing atau bisnis atau content creation atau apapun yang praktikal lah yang bisa dipakai sama kita gitu kan. Jadi yang pertama sebenarnya ini Creativera ini podcastnya kita tuh nggak terlalu yang kayak gimana masa kecil kamu gitu. Ngerti gak sih? Karena santai, ngobrol santai ya. Iya, jadi gue tuh lebih suka kayak oke, langsung aja practical intinya gitu kan. Setuju. Nah, jadi intinya gini sih, gue pribadi ya bikin podcast ini Insights kan juga sebenarnya di tengah banyak banget podcast di luar sana. Jadi kayak kita tuh sekarang bikin ide apa segala macam tuh jadi kayak aduh, works gak ya? Karena semua orang ngelakuin itu gitu kan. Nah, dari seorang Rido nih, gimana caranya lu nge-spot ideas, nge-spot ide yang lu tahu ini bakal resonate ke orang yang lu mau target gitu. Karena gak gampang kan untuk ngepredik itu gitu loh. Kalau gue tebak-tebakan nih, gue gak tahu podcastnya laku apa enggak, along the way gue belajar. Nah, kalau versi lu gimana proses lu bisa bikin ide kreatif itu kayak bekerja dengan baik gitu loh. Ya. Mungkin gue cerita sedikit perspektif dari gue sendiri dan juga beberapa orang yang sempat gue temuin di IdeaFest lah gitu. Karena gue juga di dalam sana sebenarnya intinya gue juga pengen belajar gitu kan dengan mereka ini. Nah, ada banyak sekali beberapa alasan kenapa mereka akhirnya generate new ideas atau akhirnya cari perspektif baru. Itu memang sebenarnya ada yang dinamakan pendekatan personal lah gitu. Bisa dalam bentuk empati gitu dan juga misalnya lo tuh sukanya apa, POV dalam memandang suatu karya seperti apa dan banyak sekali kayak beberapa perspektif yang kita dapatkan di sana. Nah, sebagai contoh memang kalau di situ beberapa orang yang ada di IdeaFest sendiri, once kita tanya apa sih yang kalian cari ketika mau cari ideas, new ideas tadi, adalah dengan memperbanyak obrolan sama orang-orang yang memang berada di tempat itu gitu. Ya let's say gitu, misalnya lo lagi mau bikin buku tentang women ya, ada beberapa memang real case ya gitu. Beberapa orang datang ke IdeaFest, ya dia melihat beberapa orang yang memang pengalamannya seperti apa. Dari unik perspektif orang tersebut, pasti nggak semua tuh bisa kita terima kan gitu. Ya walaupun selalu ada ilmunya ya, ilmu marketing juga ada, yang 4P lah tadi, STPD gitu segala macam. Tapi memang balik lagi nanti yang lo lagi kerja ini apa gitu. Nah, biasa dari generate ideas itu antara pengalaman orang lain dan perspektif baru kita digabungin, akhirnya biasa ketemu tuh, oh ini yang baru gitu. Dan itu juga menjadi alasan supaya ada beberapa karya yang akhirnya original tanpa ya pasti akan berbeda tiap orang-orang kalau dia mikirnya ya tanpa jiplak tadi ya. Iya. Jadi lu perbanyak sampel-sampel dari orang lain juga ya. Jadi nggak cuma dari lu doang. Betul. Cuman follow up questionnya bahwa ketika lu nge-collect
ide segala macam kan. Lu pasti kan ada bukan intuisi ya, tapi kayak idealisme kayak menurut gue ini keren. Tapi menurut Rido ini keren, menurut gue keren segala macam. Tapi lu as a marketing nih, pasti kan lu punya matrix di luar intuition itu kan. Ya business matrix apapun lah, bisa sale, bisa apa serah lah. Nah, gimana lu cara ngekawinin itu gitu loh? Karena kan nggak semua orang bisa ngerti sama matrix itu. Ini mungkin ya sama lah kan gue juga pegawai ya. Jadi gue ada KPI juga nih. Pasti. Kayak buat gimana ada target KPI, ada target reach, target sales buat tiket gitu kan. Nah, gimana sebenarnya mengawinkan antara idealisme dan juga bagaimana dengan target itu sendiri adalah bagaimana kita di dalam sebuah pada saat kita generate KPI itu ya memang itu realistis satu pasti gitu. Nah, dari situ baru diturunkan dari apa sih sebenarnya message dan juga value yang pengen kita gapai gitu. Ya mungkin kalau praktikalnya IDFS itu ngincer komunitas kreatif gitu. Jadi di situ mungkin udah keluar lah ya udah ada ke filter pertama. Filter pertama tuh ya kalau di sekarang ada Kemenecraft gitu. Dia punya satu subsektor yang dimana kita juga udah tahu anak arsitek kita pendekatannya gimana, untuk anak-anak entrepreneur gimana, film gimana, karena semuanya pasti akan beda. Bagaimana cara masing-masing ya, kalau di case-nya gue pasti juga nggak bisa applicable ya untuk semua orang, itu adalah ya dengan melalui komunitas yang ada ataupun pemain industrinya gitu. Bisa juga melalui asosiasi yang memang udah punya validasi data masing-masing gitu. Ya let's say contoh misalnya kalau di desain ada anak-anaknya Asosiasi Desain Grafis Indonesia yang dimana mereka juga punya data, ini loh yang biasa diincar sama orang-orang desain gitu. Di situ as orang marketing biasa balik lagi ya, marketing pasti akan sangat tergantung dengan produknya apa gitu. Ketika produknya itu match sama orang ya pasti marketingnya tinggal ya effort dikit lah gitu. Ngerti. Ketika produknya oke, masuk mencapai dengan apa yang mereka rasakan secara konten, baik itu misalnya kalau di IDFest itu secara tema dan juga speakernya itu siapa, itu sesuai dengan apa yang mereka mau, akhirnya di situ udah langsung ketemu gitu. I see. Tanpa banyak effort marketing yang banyak gitu. Ngomong speaker tuh gue mau nanya juga tentang speaker nih. Itu pertanyaan pribadi gue yang gue mau tanya. Karena gue kan ikut IDFest 2 kali sih total dari semuanya gitu ya. Tapi gue ngikutin di sosmed dan gue penasaran gimana cara kalian pilih speakernya, itu gue tanya nanti tapi ya kan. Boleh. Cuman yang sekarang mau gue tanyain biar pelan-pelan nih kita pemanasan dulu, yaitu adalah tentang growth-nya IDFest gitu. Karena gini, gue tuh punya temen yang bikin event atau bikin IP itu kayaknya udah gak kehitung deh, ada banyak banget gitu kan. Tapi sebagian besar gagal. Gue pun juga terus terang nih, gue di sini Creative Era dari tahun 2018, gue nggak expect bisa berada di sini gitu loh. Misalnya ngobrol sama lu, sama orang-orang lain, gue nggak expect itu gitu kan. Nah tapi gue ngerasa ternyata itu semua adalah kayak semacam gue ngerasa ada blind spot dalam perjalanan gue dalam melihat sebuah growth gitu. Sebagai contoh buat konteks biar lu tahu, maksud gue adalah dulu gue mikir ketika kita nge-create something, mau itu IP kayak agency kayak apapun deh kreatif gitu ya, pasti gimana cara improve harus naikin omset terus kan. Tapi yang gue sadari adalah sekarang untuk Creative Era ini kalau dari perspektif gue ya, untuk bisa naik adalah justru untuk membuat kita itu bisa se-visible mungkin, reputasinya bagus. Jadi nggak serta-merta uang. Betul. Iya kan? Podcast ini apakah kita menghasilkan? Nol sebenarnya. Iya kan? Maksudnya hitung-hitungan nol compare to cost-nya gitu kan. Tapi apakah membawa benefit jangka panjang? Jelas, gue rasa gitu kan. Jadi ini adalah blind spot yang gue baru sadari akhir-akhir ini bahwa tahu gitu dari dulu kita lebih aktif dalam membuat konten, dalam berkolaborasi gitu kan. Gue pengen tahu kalau versi lu, ada gak sih kayak something yang blind spot menurut lu yang harusnya ketika gue lakuin activity ini, gue kayaknya bisa grow lebih cepat. Gitu. Nah kalau di case-nya IDFS sendiri gue sempat ngobrol sama Mas Ben as a foundernya gitu. Waktu itu hadir di 2011 dan waktu itu juga ada satu penelitian di British Council memang untuk IP festival entah musik, entah itu pendidikan atau apapun itu, buku dan lain-lain, itu hanya sekitar 10-20% yang bertahan selama 10 tahun. Oh, fun fact. Ya gitu, sebuah fun fact lah, itu emang ada datanya gitu. Festival-festival besar, kita juga tahu kan ada festival besar pun akhirnya sekarang udah tutup ataupun udah gak ada lagi, mau itu musik, entertainment dan lain-lain juga sama. Bener. Nah waktu itu pun juga akhirnya gue bertanya yang sama, apa sih sebenarnya yang rahasia yang bikin akhirnya ini bertahan gitu. Ya memang faktornya yang pertama ada 2, waktu itu jadi
case-nya di 2011 itu memang karena Mas Ben orang basicnya itu orang desain. Jadi itu mulai dengan community design dulu gitu. Jadi dia tap in ke suatu event, akhirnya ya ada marketnya di sana gitu. Maksudnya orang-orang datang mau beli tiket dan ada beberapa sponsor akhirnya masuk gitu. Walaupun waktu itu masih mungkin kecil ya gitu. Belum bisa segede IDFS sekarang gitu. Nah, akhirnya ketemulah suatu formula yang dimana memang kebanyakan orang mungkin ketika bikin IP, terutama mungkin kalau company lo udah gede segala macam, ambisinya mungkin makin tinggi kan gitu. Tapi semua pasti tidak semudah itu. Mungkin untuk beberapa, kalau case-nya ini adalah promoter event ya gitu. Promoter event yang mungkin kalau mau buat IP ya startnya dari nol. Beda kalau brand gitu kan. Brand punya sesuatu, pengen bikin ya event dan lain-lain, ya dia udah ada modal marketingnya yang gede. Benar. Nah, dengan resiko yang kecil itu akhirnya dibuatlah dengan small dulu gitu. Ya tadi mungkin sekarang pun juga gue ngelihat fenomenanya kalau mau buat IP tuh nggak bisa setengah-setengah. Jadi entah itu kecil, intimate niche market sendiri yang dimana costnya juga kecil kan. Pasti. Paling ya kayak 100 ya sewa restoran, kafe, bikin kumpul gitu. Sebentar habis itu udah. Tapi memang secara ya revenue balik lagi tadi kan mungkin nggak bisa terlalu banyak gitu. Pasti. Akhirnya kita juga bikin yang besar banget. Tapi di sisi lain kita lihat juga bahwa memang ya market juga membutuhkan itu. Nah banyak sekali formula-formula. Ada satu blind spot yang orang-orang tuh suka kelupaan adalah mereka tuh kadang sukanya compete dibanding collab. Mungkin ya di case-nya IDFS sendiri ya gitu. Gue juga ya dulu mungkin di company yang lama gitu ya. Gue selalu ngomong selalu dibilang oh ini tuh kompetitor kita nggak bisa nih kolaborasi bareng dia ya. Gue dulu di media ya kita nggak boleh nih media partner sama media lain. Nah, itu kan udah menutup satu kolaborasi ya, mungkin satu sama. Tapi memang case-nya di IDFS itu adalah ya semua diajakin collab gitu. Contoh nyatanya tahun lalu itu kita ada satu program namanya IDFS X. Itu join ya tadi mungkin nama-nama gede kalau podcast tuh ada di 30 Days of Lunch, Malaka Project gitu. Join ke sana ya spiritnya sama. Akhirnya ya kita jual tiket bareng ya revenue-nya pun bareng-bareng ya sharing revenue lah gitu istilahnya di situ ya. Jadi biasa kan orang kalau mau ngomongin collab tuh pasti antara ya value-nya sama atau ya ada cuan kan di sana gitu. Pasti nggak jauh-jauh dari dua itulah. Akhirnya dari situ berapa blind untuk khususnya IP gitu. Banyakan orang yang compete akhirnya lupa tuh collab dengan beberapa hal. Ya contoh kalau misalnya lo mau bikin ya festival musik gitu ya. Festival musik apakah cuman materinya festival musik mungkin lo bisa bikin ya stage lainnya contoh collab sama stand up comedy mungkin sekarang kalau lagi yang rame film gitu mungkin lo bikin spot filmnya juga jadi akan makin banyak orang makin banyak terlibat ya sponsor pasti juga makin suka kan orangnya juga makin banyak gitu. Bener itu kata kuncinya sebenarnya kolaborasi ya. Betul. Karena yang gue lihat kolaborasi ya zaman sekarang memang bener kata lu lebih ngeliatnya sebagai kompetisi kan. Iya benar. Perang harga antara agensi antar desainer itu lagi hot juga gitu kan. Tapi kolaborasi justru ngebuka pintu buat opportunity yang kedepannya. Soalnya sebenarnya kan kita bukan kasarnya bukan memperebutkan sih. Kita ngincer audiens yang sama. Ya betul. Sebenarnya kan. Dan dengan kita compete itu nggak membuat mereka milih juga kan. Iya kan. Tapi kalau kita collab audience mungkin gue ngerasanya mereka jadi ngerasa mereka friends. Benar. Ya kan? Jadi juga ada satu case juga ya gitu. Kita kan IP event ya pada dasarnya gitu. Tapi justru kita itu mengajak beragam IP event lain buat join ke kita. Itu contoh ya Ubud Writer Readers Festival gitu. Kita datangin mereka ya mereka bisa bikin kegiatan di sana. Ya tadi lo juga pas di belakang layar sempat sebut Endgame gitu. Kita ngajakin juga Endgame buat bikin dong sesi di IDFS gitu. Jadi kita selalu nggak nganggep itu memang compete lah gitu. Balik lagi kalau misalnya memang ada kolaborasi lain ataupun harapan yang lain itu bisa dibicarain di belakang lah gitu. Lo maunya value-nya spirit community atau emang ya udah kita transaksional aja nih sekalian gitu. I see. Endgame yang waktu itu Pak Gita sama Nadim itu bukan sih? Betul, 2022. Oke. Itu kan contohnya karena ini market yang beda ya kan. Ternyata bisa jadi satu juga gitu kan. Formatnya sama-sama podcast atau apa segala macam. Gue penasaran tentang ini sih. IDFS nih gue ngerasa ya. Dari dulu tuh selalu ada tema-tema gedenya gitu loh. Ya kan. Yang tahun ini gue gak tahu ninter lu yang spill aja. Kalau misalnya belum boleh juga gak apa-apa gitu kan. Tapi intinya setiap tahun tuh ada tema-tema khususnya yang menurut gue pribadi ya. Temanya tuh kayak lumayan relate sama kondisi tahun itu gitu loh. Betul. Rasanya tuh gitu ya kan. Kayak apalah gitu. Tapi gue penasaran
proses di balik itu. Karena kan gue pasti as an agency ya di sini kita brainstorm hampir setiap hari. Gue tahu banget pasti behind the scene-nya kayak enggak ini aja pasti gitu kan. Terus kayak banyak tuh ide bermunculan. Akhirnya muncul 3 ide, terus ujungnya bos lu kayak enggak ini aja, ganti lagi. Gue penasaran gimana cara proses lu nemuin, tapi ini bukan spesifik ide IdeaFest ya, tapi proses tema IdeaFest ya, tapi lebih proses kreatif in general. Karena semua orang sekarang udah berlomba-lomba bikin something new terus kan. Nah, gue pengen tahu proses kreatif lu sih. Kayak gimana sih? Pasti kalau yang pertama ya balik lagi ke ilmu marketing ya kita. Pasti awalnya itu adalah audiensnya siapa gitu. Nah audiensnya karena kita memang fokus di kreatif industri, lagi ada apa sih gitu yang memang lagi hype di tahun itu gitu. Ya sebagai contoh di 2022 tuh temanya namanya Reality Redefine. Karena waktu itu tuh memang masih belum jelas juga ya. Kita dibilang pandemi udah beres tapi belum beres-beres amat. Dibilang masih pandemi tapi ya orang udah ya bikin event juga udah lumrah gitu di tahun itu gitu. Masuk ke 2023 karena kita lagi persiapan buat cari pemimpin baru waktu itu di 2023 lagi rame-ramenya kampanye akhirnya bikin The Leap gitu loh. Tahu. Jadi memang dari situ satu pasti kita lihat audiens kita seperti apa karena tadi kreatif industri. Kedua dari tema general karena balik lagi kalau kita pasti nggak bisa cuma ambil satu karena tadi kita ada 21 pilar subsektor kreatif yang mau kita ambil yang akhirnya di situ ini masih bisa gitu. Ya kita kaitkan dengan akhirnya kreatif industri tadi gitu. Nah bagaimana general idenya pasti tadi semua orang ya kalau di brainstorming biasa ya semua orang disuruh kasih ide gitu. Terus kayak ya udah masing-masing menjelaskan mana yang pasti paling relatable buat audiens. Yang kedua ya aman secara jualan, ya nggak ada kata-kata yang aneh-aneh gitu-gitu. Dan kita juga lebih enak mengkomunikasikannya. Yang ketiga ya memang itu secara tren itu bisa diterima sama banyak pihak gitu. Jadi itu mungkin kalau di case-nya IdeaFest ya gitu. Ketika buat campaign pun pasti akan ngelihat kita lagi ngincer siapa sih di tahun ini gitu. Tren yang tren yang bisa relate sama banyak pihak gitu kan. Banyak pihak, khususnya di kreatif industri tadi sih. Kreatif ya. Kalau misalkan tren itu kan sebenarnya kita nge-chase relevansi kan terhadap kondisi saat itu kan. Cuman IdeaFest gue lihat juga punya kayak core message yang gue lihat yang selalu ini IdeaFest banget atau enggak ya mungkin dari gaya desainnya itu selalu konsisten. Tapi selain itu juga kopinya, message-nya tuh kayak gue bisa ngerasa ini IdeaFest. Ini bukan event lain atau IP lain gitu kan. Nah gue pengen tahu sih seberapa jauh sih kita bisa bener-bener kayak jump in ke ke tren, sama kita harus mempertahankan kita punya core values gitu loh. Intersectionnya itu jangan sampai bablas kan. Nah itu gimana tuh? Pasti sebenarnya tadi balik lagi ya bisnis ya. Balik lagi bisnis kan. Karena kalau kita nggak punya strategi untuk kita jualan pun kita juga akan lama-lama kalah ya sama idealisme sendiri. Pasti gitu. itu maksudnya. Makanya kita juga ngelihat sebenarnya tadi kita tetap ada core value. Core value kita adalah demi industri kreatif juga gitu. Yang dimana kita buat event ini buat men-showcase banyak kreatif industri buat mereka kasih panggung ya ada market juga orang-orang yang punya bisnis F&B dan lain-lain itu value utama kita yang penting tetap terjaga di sana. Tapi di luar situ pasti ada hal-hal lain yang memang contoh gitu kayak ini tema ini mungkin akan menyangkut banyak orang jadi orang bisa beli tiket gitu ya itu bisnis lah ya balik lagi. Nih kita ngelihat audiens kita tuh dulu 3 tahun belakangan seperti apa. Ternyata kita tuh bukan anak-anak muda, bukan anak-anak kuliah dan lain-lain. Malah kita tuh lebih banyaknya pekerja, bahkan di levelnya mungkin di level manajerial gitu. Dari situ kita ngelihat audiens kita ini berarti mungkin ketika kita bikin topik ataupun tema ya kita nggak boleh yang cetek gitu. Karena ya mereka udah belajar sendiri gitu. Justru kita pengen ambil yang lebih dalamnya lagi, terus juga ya menjual networknya tadi. Lo datang ke sini semua orang lagi kumpul, ya networkingnya itu kadang dijual. Ya itu pun juga masuk sama ini aman gak ya buat sponsor gitu, ya kayak gitu. Jadi ada beberapa part ya tadi selain core value, terus juga trennya lagi apa. Ketiga pasti ya it's all about business juga. Pasti sih. Gitu. Ini sebenarnya membuktikan omongan gue sering sama Hansel juga bahwa gini ya, kita kan banyak banget creative workers kalau kita yang nonton gitu kan. Banyak dari mereka itu yang menurut gue pribadi mentoknya tuh di kreatif. Jadi kayak bisnis side-nya tuh minim-minim aja. Yang penting keren, desain apa segala macam. Mau bikin karya fokusnya kayak ini keren, tapi yang mikir keren tuh lu doang. Ngerti gak? Ya sebenarnya lu udah jelasin tadi bahwa kita harus ngebalance ya antara kita yang bikin sama siapa yang mengkonsumsi kan. Betul. Karena percuma lu bikin keren kalau nggak ada yang konsumsi. Balik lagi ke situ kan. Nah, gue mau
menanyakan ke lu tentang perjalanan Idea Fest. Walaupun gue nggak tahu apakah lu ada dari day one. Tapi kan sedikit banyak lu ordal lah. Lu pasti tahu lah gitu kan. Karena kalau gue pribadi di sini, gue tuh sebenarnya ada kayak 1 atau 2, 3 decision yang mengubah segalanya. Contohnya kayak misalkan dulu kita bukan menghapus ya. Kita ada service ada banyak. Dari semua service yang banyak, akhirnya gue kayak nggak, kita fokus ke satunya doang. Misalkan contoh ya, itu kan business decision. Dan akhirnya itu benar-benar nge-boost kita punya revenue segala macam. Dari sana kita kayak ada kesempatan lagi nih, apakah kita harus bikin ini apa ini? Akhirnya nggak deh, kayaknya kita harus bikin podcast deh misalkan. Dan ternyata itu keputusan yang benar juga. Ya, karena kita harus nge-sacrifice waktu kan. Ketika kita bikin ini, kita ngorbanin hal lain gitu kan. Dan ternyata benar. Jadi so far 2 keputusan itu bisa ngubah trajektori kita gitu loh. Nah gue penasaran aja apakah Idea Fest pada awalnya ada masa-masa kayak gitu loh. Yang kayak di persimpangan antara kita mau A atau B dan lu pilih B dan ternyata itu nge-boost perjalanannya gitu. Ya betul. Jadi pasti selalu ya setiap bisnis pasti ada trial and error. Tadi lo juga cerita kan, lo punya service banyak akhirnya dipilih mana yang paling efektif dan efisien secara bisnis bisa jalan. Nah kalau gue juga dengar ya dari beberapa, kebetulan gue memang joinnya tuh lagi masa pandemi 2021. Jadi memang transisi itu kan sebenarnya waktu gue tanya juga apa sih yang membuat dari internal Samara Group waktu itu tetap ngelanjutin nih Idea Fest walaupun lagi pandemi. Jadi waktu itu tetap dilanjutin tapi formatnya online gitu. Nah ada beberapa case yang sebenarnya memang ya udah kita gerak sesuai dengan apa dulu nih yang kita bisa gitu. Karena mungkin apalagi di awal ya pasti semua bisnis IP dan lain-lain tuh di awal akan sulit lah menemukan kolaborator. Jelas. Pasti kita akan tap in dulu kemana gitu. Kita ngikut-ngikut udah dapat ilmunya baru jalan. Nah untuk bisnis itu sendiri pasti biasa ya ada beberapa ideas yang di tahun ini karena kita acaranya udah pasti akan tahunan. Ya kita udah udah ngeliat tuh apa nih yang works di tahun lalu. Ya apa yang paling disukai sponsor sampai akhirnya mereka mau beli ini package kita gitu. Itu penting banget. Benar. Nah ternyata banyaklah beberapa matrix yang akhirnya tahu gitu. Ternyata acara kita kurang lama, pernah kayak gitu contoh. Kita dulu mungkin acara kita cuma 2 hari. Lu paling 2 hari cuma dapat 10.000 orang lah gitu. Tapi once kita udah nambah 3 hari, ya itu ternyata bisa lebih banyak gitu. Ya jadi ada beberapa juga keputusan bisnis yang mungkin juga akhirnya terjadi. Sebagai contoh tadi ya balik lagi misalnya kalau kita kan event pasti sponsor ya gitu, sponsor dan tiket gitu. Nah kalau di situ sendiri misalnya mereka selalu peduli sama jumlah yang datang. Dulu mungkin untuk masuk Idea Fest harus berbayar semua gitu. Tapi di per 2022 kalau nggak salah, di 2022 akhirnya kita buka gratis di beberapa spot. Jadi lu masuk ke sana tuh tanpa lu punya tiket Idea Fest pun bisa. Ya itu kan tahun lalu kita juga bisa masuk free entry ke Semasa dan lain-lain. Yang dimana pada akhirnya orangnya makin banyak, orang makin terlibat ya. Jadi kita juga cross promotion tuh akhirnya sama Semasa punya bawa masa, Idea Fest juga bawa masa ke Semasanya juga gitu. Semasa Market. Akhirnya di sana ya makin banyak orang lagi dan pasti sponsor suka gitu-gitu. Dan itu baru kita tahu tuh ya mungkin udah jalan 5-10 tahun lah pasti. Bukan yang kayak abis 2 tahun baru dapat gitu. Itu berarti maksudnya yang gratis tadi itu datang gara-gara feedback tahun lalu gitu ya? Iya betul. Ya beberapa feedback yang kita lihat lah kayak ternyata masih belum sampai nih ke ekspektasi yang diberikan sama ya klien let's say gitu. Atau sama yang mana akhirnya kita jual jual beberapa hal yang memang ini kayaknya kita bisa korbankan nih tapi in return kita juga dapat banyak hal lagi di luar situ. Jadi tadi sih sambil berjalannya waktu pasti trial and error ya adalah gitu yang ide-ide yang gila yang mau dilakuin tapi balik lagi misalnya kayak setahun works gak gitu, mana apakah costnya lebih gede dibanding ya revenue-nya gitu, terus mana yang efektif dan enggak pasti ujung-ujungnya akan balik lagi ke pengalaman tiap tahunnya tadi sih. Gila itu gue boleh ini gak sih? Gue boleh review dikit gak sih Idea Fest? Jadi gue itu dulu pas ke Idea Fest pertama kali belum berkarir kayak sekarang kan, masih jauh lah. Gue dulu tuh sebenarnya videographer gitu loh, ya kan. Jadi kalau misalkan gue suruh bayar itu tiket, menurut gue mahal. Menurut gue mahal. Jadi gue mikir kayak gue bayar segitu berapa gitu? Pokoknya lebih sejutaan ya, gitu segitulah. Gue mikir kayak buset gue kayak ngejob gini langsung habis, misalkan gitu kan contohnya. Tapi maksud gue nggak tahu bahwa itu adalah pengalaman yang menurut gue worth it banget. Kenapa? Karena gue pernah ikut kayak semacam acara yang sama di Singapura dan gue ngerasa terlalu eksklusif. Jadi gue admire banget nih orang, tapi gue bener-bener nggak bisa nyapa, gue nggak bisa sentuh, gue nggak bisa apalagi dialog, impossible. Cuman di Idea Fest, gue kaget dengan gue bayar segitu, gue bener-bener bisa rangkul dan gue bener-bener bisa ngobrol kayak gini, ya kan? Dan gue ngerasa gila ini kemurahan sih.
Karena gue datang ke kelas-kelas gitu kan. Dan waktu itu gue ada banyak sih kelas-kelasnya dan waktu ada yang dia minta kayak ada yang mau nanya nggak? Gue nanya kan, terus kayak, hah segampang ini kah untuk berinteraksi? Jadi menurut gue bedanya di situ sih. Jadi kayak koneksinya tuh real banget. Bukan cuman kayak di panggung terus kita tepuk tangan, tapi kita bener-bener ada genuine connection sama speaker dan audiensnya. Dan mungkin gue juga ngerasa nggak tahu kenapa peer-peer kita tuh kayak ke filter. Betul. Ngerti gak sih? Jadi kayak bukan cuman nge-connect kita sama speaker, tapi kayak sesama visitor juga sometimes kayak lu ya. Jadi kita connect lagi. Itu sih bagus ya. Iya. Nah, gimana? Gue nanggapin sedikit kan di beberapa case juga nih gitu. Memang ada beberapa hal sama. Jadi gue tuh 2018 tuh gue beli tiket juga. Sebelum gue jadi karyawan ya, ini ceritanya pribadi dan benar kemahalan. Makanya gue kayaknya tuh gue nggak beli yang kayak 3 day passnya gitu lah. Paling gue beli 1 hari yang memang gue pengen ngelihat. Waktu itu lupa gue. Pokoknya gue ke 1 sesinya itulah di 1 hari. Karena balik lagi tadi sama lah kita belum kayak gimana. Pasti. Dan menurut kita kemahalan. Tapi memang ternyata balik lagi tadi ya kalau misalnya waktu itu gue mikir gue bisa ngeluarin berapa banyak duit buat nonton konser dan lain-lain, tapi mungkin buat ilmu masa gue pelit gitu kan. Nah akhirnya di situ terjawab lah gitu. Dan memang sebenarnya balik lagi tadi kan karena harga tiketnya mungkin mahal gitu, akhirnya pun juga itu juga jadi salah satu evaluasi kita juga gitu. Akhirnya mungkin instead of quality-nya mungkin yang tadi ya kita bisa filter lebih banyak ya dengan menurunkan harga ya, quantity orang-orang yang datang akhirnya lebih banyak. Ya mungkin itu juga salah satu alasan kenapa dibanding anak-anak kuliah yang datang ya mungkin lebih banyak orang-orang pekerja gitu. Benar. Yang memang mau relate to industrinya. Benar. Soalnya gini ya, kayak orang jarang yang mau spend ke networking event atau ilmu kayak gitu. Betul. Karena mereka nggak ngerasa dapet entertain kan. Misalnya nggak entertain gitu. Tapi yang gue dapet adalah sometimes 90-80% idenya kadang-kadang gue udah tahu. Tapi kadang-kadang vibe-nya atau kayak emosinya tuh yang gue gak dapet. Ngerti gak? Benar. Jadi pas dapet sana, ini kan yang orang yang biasanya gue cuman lihat di YouTube atau di mana, gue belajar dari dia, sekarang gue seruangan. Itu tuh beda. Merindingnya tuh beda gitu loh. Dan itu kadang-kadang pas kita pulang, kita langsung nge-execute apa ide kita gitu loh. Betul. Itu sih yang gue rasain. Setuju. Nah, gue percaya lu dalam ini balik ke elunya nih ya, karena gue pengen gali elunya juga as a head of marketing, bahwa balik ke ide gitu ya, karena masih topik ide. Untuk lu nge-create ide ini kan pasti lu tadi ya banyak kepala-kepala kan, A, B, C, masih kepala segala macam. Jadi kayak gue bilangnya tuh kayak creative ego gitu, semua orang tuh punya ego ya masing-masing gitu kan. Nah cuman gimana caranya untuk lu bisa ngeyakinin semua tim untuk align akhirnya kita go dengan satu ide ini gitu loh. Karena pasti ada aja yang kayak ini bukan ide gue, ya udahlah gitu kan. Nah itu gimana tuh di Idea Fest gitu loh? Mungkin sama kali ya, kayak semua corporate pasti ujung-ujungnya adalah data gitu. Ketika kita lagi berperang ego tadi ya gitu, pasti ujung-ujungnya akan data, dan data pasti ya menang lah gitu. Karena balik lagi ya tadi ini bisnis butuh banyak hal yang memang diperhatikan selain kreatif dan lain-lain. Kadang kita juga banyak sekali lah gitu, kayak contoh, ini terlalu standar gitu misalnya ideasnya gitu, tapi ternyata yang disukai market yang begini gitu. Itu juga halnya masuk gitu. Tapi bagaimana nanti cara ketemu di tengahnya. Nah tadi sih biasanya cara yang paling aman untuk tadi ketika kita brainstorming banyak ideas keluar, pasti ujung-ujungnya akan datanya lah gitu. Orang-orang yang kasih reference data yang banyak pasti akan lebih kuat secara argumen. Itu yang pertama. Terus yang kedua memang ya tadi data bisa ditemu di mana aja. Kalau di IDFS sendiri kan sebenarnya cukup gampang ya nge-reach-nya, bukan yang kayak produk FMCG yang di mana-mana di Indonesia ada gitu. Ya kita tinggal lihat kayak data dari pengunjung sebelumnya. Mostly misalnya anak desain gitu, kita ajakin ngobrol, lu kenapa sih datang gitu? Ternyata memang dari situ gitu, dari hasil obrolan itulah yang memang kita secara datanya kuat, terus kita perkuat lagi dengan mungkin tanya langsung. Makanya tadi di IDFS pun juga ada community yang memang mereka suka dengan formatnya IDFS, bahkan sampai rela spend lebih gitu untuk membership dan lain-lain. Ya itu gue juga tanya kayak kenapa sih kalian mau, ya ternyata selain ilmunya yang dijual tuh juga networking ya gitu. Ya, kadang kita tadi ya lu juga bilang kan kalau mungkin belajar bisa dari buku, dari YouTube ataupun dari lain mungkin yang bisa lebih gratis gitu. Sekarang ya semua juga jadi content creator, tapi apa sih yang nggak didapat adalah pengalaman tadi, benar vibes offline-nya lah gitu. Gitu ya. Aja. Ketemu ngobrol terus ya tadi ngelihat orang tuh bener-bener nyimak juga, jadi kita juga kayak kita juga diem nih nyimak juga gitu. Kayak gitu. Ada gak sih di IDFS yang lu pivot jadi kayak
awalnya plannya kayak gitu tapi lo ganti gitu loh. Jadi kayak banyak banget ya. Dan apa pertimbangannya kayak oke guys kita kayak harus pivot deh. Jadi waktu itu tuh kejadiannya pertama kali gue datang di IDFS, Head of Marketing juga. Itu di 2021. Jadi itu kan tadi ya masih uncertainty banget lah gitu antara online dan offline. Ya kita jalan lagi gak sih tahun ini gitu. Awalnya kita keputusannya adalah kita jalan online aja yang aman. Tapi waktu itu ya udah kita udah promo segala macam, bikin campaign plan dan lain-lain. Sampai di tengah jalan ada edaran, boleh bikin event offline, tapi ya tadi ya dengan beberapa protokol kesehatan lah gitu, dengan pakai masker, nggak boleh full ruangannya nggak boleh full capacity gitu-gitu. Akhirnya ya udah deh kita juga as a event, karena kita juga tetap mau menjaga tadi ya value kita buat orang-orang bisa network dan lain-lain. Mungkin kayak sekitar sebulan 2 bulan akhirnya kita jadiin offline. Hybrid sih, jadi tetap ada online-nya karena kan kita udah jualan tiket sebelumnya, terus di pertengahan offline ya itu juga jadi salah satu keadaan-keadaan yang tadi di luar kuasa kita ya kadang kita udah menganggap ini works gitu. Ternyata ada opportunity itu, ada marketnya juga, orang-orang juga kangen datang offline. Ya akhirnya kita buat dan tiketnya sold out offline-nya. Gokil. Gila sih ya, itu berarti euforianya emang ada terus ya sebenarnya. Orang masih ada harapan lah, kita nggak semuanya nonton konten-konten joget lah gitu. Benar lah, pasti. Gue penasaran ini sih, karena gue lihat karir lu itu lumayan agak beda sama orang lain. Gue bisa bilang cemerlang gitu loh. Dan gue yakin pasti lu tipe orang yang juga hungry untuk belajar terus kan. Kalau gue ngelihat gitu, apalagi lu willing buat beli tiketnya IDFS dulu kan, bahkan sebelum jadi karyawannya gitu kan. Belum jadi head gitu kan. Nah, gue penasaran aja sih kayak lu sebagai personal gitu ya. Dari semua advice yang bisa didapetin, mau itu podcast kayak mau itu bos kita sendiri kayak siapa. Advice mana yang lu bisa ambil? Advice mana yang lu harus tolak gitu loh. Karena gue pribadi ya nggak mungkin kita bisa terima semua advice gitu kan. Apalagi kayak IDFS pasti banyak feedback dari A, B, C, dari artis ini segala macam kan. Tapi kan nggak mungkin lu semua bisa akomodir kan. Gimana cara lu milah advice sih? Cara milah advice sebenarnya juga sama kayak cara gue milih-milih konten yang mau dikonsum ya gitu. Sebenarnya yang paling penting adalah gue juga cukup privilege sebenarnya secara personal, gue tuh udah tahu mau ngapain. Nice. Ya kan banyak orang kayak udah gue kerja apapun dulu deh gitu. Kalau gue tuh dari kuliah tuh udah tahu gue mau komunikasi dan entertainment udah. Jadi gue start ya magang di film, terus juga ke event, media dan lain-lain, pasti nggak jauh-jauh dari ya entertainment dan media lah gitu. Sampai akhirnya beberapa saran dan lain-lain ya pasti gue mencari siapa nih sosok yang memang udah pernah mengerjakan itu sebelumnya gitu. Tapi balik lagi tadi beberapa advice yang bisa diterima adalah pasti orang-orang yang memang udah ngelakuin itu duluan. Jadi ya mungkin beruntung juga ada ketemu banyak mentor dan memang ya mentor itu sesuai mungkin kayak dengan value-nya kita lah gitu. Dia sama-sama pengen majuin kreatif industri let's say gitu ya. Dia sama-sama orang yang fokusnya tuh di bidang entertainment gitu. Ya mungkin sama gue fokusnya yang marketing gitu. Gue cari yang marketingnya, cari yang eventnya, akhirnya digabung jadi satu. Ya biasa kalau misalnya kayak dia nggak yang terlalu terjun ke sana, ya udah gue lupakan aja gitu. Sama kayak ketika misalnya gue mau cari sebuah buku gitu ya di perpustakaan gitu ataupun di toko buku, yang dicari adalah mungkin yang paling relatable juga gitu. Kayak dia lagi ngomongin marketing, pasti yang backgroundnya marketing banget nih mana nih gitu. Yang yang backgroundnya marketing plus entertainment mungkin lebih bagus. I see. Ada mungkin yang lebih detail lagi marketing, entertainment, event gitu. Udah lebih itu persis ya. Persis gitu. Jadi mungkin gue juga salah satu orang yang melihat sosok dan juga mentor yang itu sih dibanding advice ya. Setuju, karena gue nggak terlalu bisa ngobrol banyak sama orang tentang ini sih. Karena rata-rata orang semua advice diterima aja kan. Betul. Sekarang orang decide something berdasarkan reels yang dia tonton kemarin gitu kan. Itu bahaya menurut gue gitu kan. Jadi gue tipe orang yang sama kayak lu juga. Jadi ketika gue mau belajar tentang bisnis atau tentang marketing, gue make sure orang ini udah sukses di sana. Ya kan? Beda industri pun kadang-kadang gue iya doang. Tapi sebenarnya gue bisa aplikasikan sedikit, tapi sebagian besar nggak bisa. Iya kan? Jadi nge-filter information belum tentu orang ini udah sebesar itu lu bisa absorb juga kan. Karena kan dia punya unfair advantage juga gitu. Mungkin gue punya satu case menarik kali ya. Ketika dulu pernah di marketing film gitu ya. Marketing film tuh lumayan matrixnya tuh lumayan aneh dibanding kita kalau ngerjain F&B produk sama-sama lah gitu. Gue juga sempat handling beberapa. Ya film tuh ada beberapa matrix yang kadang kita nggak bisa lihat. Kadang pemainnya terkenal gitu ya. Pemainnya terkenal, cerita
ceritanya bagus ya belum tentu laku. Kadang ada pemain yang nggak terkenal kayak gimana, ya ceritanya juga nggak bagus, tapi kok laku ya gitu. Ada kan kayak begitu. Kalau kayak beda mungkin F&B ya produknya enak mah ya udah, tinggal kita promoin dikit udah pasti laku, orang banyak yang terima gitu. Nah di situ baru akhirnya tahu ya tadi gue bilang ya, tadi lu juga cerita ya, kadang sama-sama marketing tapi beda industri ya beda gitu. Yang dimana kalau gue ngomong sama anak-anak marketing F&B, ya udah yang penting produk lo bagus, lo kayak gini-gini, KOL-nya yang ini gitu, lo pakai channelnya yang ini, itu sama gitu. Tapi once udah sampai kayak waktu itu contoh tadi ya, kayak di film juga ya beda banget gitu. Ini produknya udah bagus nih, ceritanya bagus ya, menang award sana sini, pemerannya ya nggak kaleng-kaleng, terkenal dan lain-lain. Tapi ya ternyata market itu nggak cocok ternyata sama itu. Jadi banyak faktor tadi, beda industri, beda cara main, walaupun mungkin secara tadi ilmu marketingnya sama, sama-sama ngomongin price people dan lain-lain ya, tapi ternyata beda juga gitu hasilnya, outputnya. Ujung-ujungnya teori yang kita punya itu di customize lagi. Betul. Sesuai audiensnya kan. Betul. Gitu. Mungkin secara struktur sama-sama aja. Benar. Cuman ya pengaplikasian atau eksekusinya itu udah nge-alter sih gitu ya. Gue sebenarnya tertarik dari yang lu jelasin sih, karena itu menurut gue agak relate ke IdeaFest, dan ini menjadi pertanyaan gue pribadi. Pasti ini strategi kalian juga sih. Gue ngeliat di IdeaFest itu ya, ada beberapa komposisi speaker. Satu ada yang menurut gue gak terlalu tahu konteks yang dia bawa apa dan value dia apa, tapi dia terkenal banget. Tapi ada orang yang followersnya cuma 3.000, 4.000, 5.000, tapi gue tahu nih orang siapa gitu loh, dan gue pengen datang. Nah gimana kalian bisa nge-mix and match komposisi itu? Mana yang fame kita adain karena fame-nya, mana yang karena value-nya gitu kan. Karena kan kita pasti harus ada sosok-sosok dong, gak mungkin semuanya orang gak jelas semua gitu kan. Gitu. Bukan gak jelas lah, maksudnya orang yang belum ada trafficnya gitu kan. Itu gimana tuh? Jadi kalau secara teknisnya tuh kita tuh sebenarnya ada yang namanya brand trust. Brand trust itu tuh mungkin bahasa gampangnya curator kali ya. Jadi ada beberapa orang di berbagai industri yang memang misalnya kita ngomongin bisnis gitu. Tuh contoh tahun lalu ada Mas Aldi dari Kadin gitu. Dia emang udah berada di bisnis itu gitu. Ada marketing waktu itu Mbak Ana dari FCN gitu. Ya dia memang di dalamnya dia udah ngejalanin marketing sehari-hari. Akhirnya dia tahu nih gitu, mana nama yang besar yang kira-kira bisa, oh ini dia lagi ngerjain project, entah itu menang award, something dan lain-lain, yang dimana orang marketing pasti suka gitu. Tapi ada juga nih beberapa orang yang punya case khusus dan niche khusus, akhirnya itu bisa ngebawa ya kontennya berkualitas gitu. Jadi kadang tadi ya mungkin ada juga orang-orang yang terkenal punya followers bagus, tapi pas dia present something dia tidak bisa menyampaikan dengan baik. Ya mungkin dia lebih cocoknya dengan scripted yang kayak di sosial media dan lain-lain itu juga ada kita case-nya. Tapi memang ada beberapa orang yang punya niche-nya sendiri. Biasanya sih cara gampangnya adalah ya itu tadi, dia punya pengikut yang memang apapun yang dia minta tuh orang mau gitu. Nah ini contoh gitu, ada satu komunitas lah gitu. Mungkin gue belum bisa sebut juga gitu. Jadi satu komunitas yang memang dia tuh punya massa yang begitu banyak gitu. Karena dia bawa suatu movement di luar sana gitu. Nah dari situ pas kita keluarin namanya, mungkin followersnya cuma kayak 5.000-an something gitu. Tapi tiba-tiba tiket di hari itu menjual seketika kayak 5 menit setelah dia di-announce. Wah gila. Ada followersnya paling berapa, 5.000 Terus kita keluarin juga misalnya kayak nama selebriti gitu. Oh tapi ternyata nggak ke leads juga gitu, nggak masuk ke direct to sales tiket juga, karena mungkin ya beda market tadi. Mungkin karena dia terlalu terkenal, mungkin lebih banyaknya penonton apa namanya yang di luar Jakarta gitu. Yang akhirnya nggak match. Ternyata pas kita bawa, ya ini karena kita di Jakarta ya, balik lagi event offline-nya pasti ini harus yang orang Jakarta tahu, masuk gitu, akal. Walaupun mungkin followersnya nggak banyak gitu. Iya, itu masuk akal banget sih. Itu yang gue rasakan soalnya. Jadi kayak gue ke IdeaFest itu justru untuk sosok-sosok yang kayak gitu. Bukan untuk sosok-sosok yang skalanya nasional gimana-gimana gitu loh. Jadi itu yang gue datang. Jadi ternyata strateginya itu ya. Karena dibalik angka followers belum tentu conversionnya sesuai sama yang kita mau kan. Itu idenya. Nah gue mau nanya tentang hal yang berhubungan sama marketing tapi agak menyerempet branding gitu loh. Karena gue tahu pasti butuh waktu untuk kita nge-brand something supaya ada rasanya. Ya kan. Karena kebanyakan orang bikin branding itu, masa nge-branding sesuatu itu pengennya langsung jadi, langsung ada fansnya apa segala macam. Sedangkan IdeaFest ini kan bukan setahun 2 tahun kan, udah lama. Dari pengalaman lu, apa yang membuat IdeaFest ini bisa membuat suatu branding yang ketika nggak usah jauh-jauh deh kita ngeliat Instagramnya, kita bisa ngerasain gitu. Ada vibe-nya, ada energinya gitu. Ketimbang kayak misalkan event lain atau IP lain yang secara desain, estetik segala macam desain bagus, tapi
kayak nggak ada gairahnya untuk kesana gitu. Apa yang membedakan itu sih sebenarnya? Sebenarnya sih kalau secara branding dan juga communication ya khususnya pasti karena kita balik lagi tentu offline event secara produk gitu. Offline event pasti kita presence offline itu benar-benar penting. Jadi kadang di digital tuh apa ya namanya? Oke lah mungkin misalnya kayak kita ngelihat nih satu orang followers banyak gitu. Dan tadi balik lagi ya followers banyak tapi nggak convert itu karena sebenarnya balik lagi yang kita coba cari itu adalah mainin di on ground-nya gitu. On ground-nya itu adalah komunitas-komunitas yang memang bersangkut pautan sama tadi industrinya kita. Jadi kalau secara branding cara ngampelinnya adalah mencari lebih banyak istilahnya apa ya? Ambassador lah. Nah, yang bikin gue juga amazed ya sendiri dengan IdeaFest waktu gue masuk itu adalah ya orang-orang ketika masuk ke situ tuh punya kebanggaan sendiri gitu. Nah, punya kebanggaan sendiri ya mungkin kenapa? Karena sebelumnya tuh ada nama-nama terkenal gitu. Bisa kita sandingin kan tadi nama-nama yang udah senior, ada nama-nama yang emerging gitu. Kita konekin yang akhirnya orang-orang ini tuh pun ya willing gitu buat ya bangga lah gitu jadi satu bilangin gue jadi speakersnya IdeaFest loh gitu. Gue jadi partnernya loh gitu. Tapi kan itu memang ketika once IP-nya udah bertahan lama ya gitu. Tapi waktu gue tanya kenapa baru dan orang tuh udah bisa mau gitu. Balik lagi tadi pasti ada beberapa strategi yang memang waktu itu dibuat adalah mix and match-nya tadi gitu. Yang mungkin bisa satu pasti dari pertemanan karena balik lagi pasti orang-orang banyak yang movement di sana pengen majuin kreatif industri dan lain-lain ataupun kalau secara transaksional gue lagi mau launching sesuatu nih gitu gue butuh masa ya udah dulu datang gitu. Nah akhirnya tuh sebenarnya cari berbagai kebutuhan itu dan secara komunikasi dan brand pun akhirnya ya udah mereka akan ketika join ke IdeaFest ya mereka punya kebanggaan sendiri itu sih. Kayak emosi yang kita incar tuh justru ya emosi pride lah kalau di marketingnya. Ngerti. Menurut lo mungkin nggak itu bisa terjadi kalau misalkan kita nggak punya influence dari KOL lah bisa dibilang. Mungkin nggak tuh terjadi kayak bener-bener bootstrap yang bener-bener dari kita doang nih. Tanpa ada nama-nama besar pada di awal itu. Kayaknya enggak lagi ya kalau teknis ya pasti kita butuh orang-orang yang memang punya pengalaman ya punya sosok lah gitu istilahnya. Sosok tadi bukan cuma sekedar followers yang tadi kita sepakati gitu. Kadang sosok bukan yang digital presence kuat tapi sebenarnya offline gitu. Ya offline presence misalnya kayak guru besar kalau di dosen gitu kan. Mungkin dia nggak main sosial media. Tapi once misalnya kita ngundang guru besar ini ya semua mahasiswanya pasti nurut gitu. Ada beberapa yang kita temukan juga case-nya seperti itu. Nah mungkin bukan masalah KOL tadi ya key opinion leaders ya, bukan key opinion leaders pasti butuh tapi ya belum tentu ya tadi dengan followers besar tapi justru memang mereka tuh punya community yang mereka bawa influence di komunitasnya mereka. Ya banyak lah tadi ya kayak contoh bisa ke agama juga bisa ke value segala macam itu juga beberapa case yang kita temui. Nah dari situ dari KOL itu baru akan muncul nama-nama baru yang kayak gue juga mentornya dia nih gitu baru nanti akhirnya muncul dan bisa kita sandingin bareng-bareng. Akhirnya yang kecil ini tuh ibaratnya kita paksa jadi kayak semacamnya ambassador kita juga gitu. Ambassador itu kayak gitu-gitu kan sebenarnya hal-hal yang lu nggak bisa ukur secara real time ya kan. kayak maksud gue tuh gini loh ketika lu ngepost something, tiketnya langsung apa? Itu kan benar-benar real time banget kan. Sedangkan ini kan intangible nggak terlalu bisa lu ukur gitu kan. Gimana lu ngedeal sama hal-hal yang nggak bisa lu ukur, tapi lu yakin ini worth untuk lu bet gitu loh. Ini ada satu teori yang bagus nih menurut gue juga kayaknya nggak ada ilmunya, nggak ada bukunya. Nice, malah gue suka gitu. Ada satu hal. Jadi gue tuh sebelum gue di IdeaFest ya, gue tuh sempat bikin community di Clubhouse. Lo tuh Clubhouse gak? Clubhouse tahu. Nah dulu tuh gue main di Clubhouse, bikin komunitasnya Clubhouse Indonesia ada, masih ada akunnya juga. Jadi ada satu teori yang bahwa lo tuh ya misalnya gue mau ngincer ya let's say satu sutradara terkenal atau artis gitu. Artis dulu deh gitu. Misalnya ngomongin artis karena bawa masa followersnya banyak gitu. Biar roomnya rame gitu. Nah waktu itu gue bereksperience dari berbagai macam akhirnya ketemu satu formula. Artis itu tunduknya ke siapa sih sebenarnya? Artis itu tunduk ke sutradara biasanya. Nah sutradara mungkin lumayan reachable dibanding artisnya kan. Karena secara waktu mungkin dia juga gak begitu sibuk. Tapi kayaknya masih berat juga nih gitu untuk jadi sutradara gitu. Tapi apalagi nih yang atasnya. Yang atasnya itu adalah produser gitu. Nah produser mungkin secara waktu lebih banyak. Bahkan dia juga kalau bisa dibilang ya dia butuh duit untuk kita bayar jadi speaker. Mungkin dia gak terlalu peduli dengan itu. Selagi message-nya sama dia bisa ya promo film ataupun ya dia mau personal
branding, ya produser tadi. Produser di atasnya lagi ada eksekutif produser gitu, investornya gitu. Nah investor mungkin juga akan lebih taktikal lagi gitu. Nah baru di atasnya ini nanti akhirnya ngikut. Jadi kita undang eksekutif direkturnya dulu, eksekutif produsernya dulu, terus produsernya mau karena ada si eksekutif produsernya, dari direkturnya mau karena diminta sama si produser, akhirnya artisnya juga mau karena diminta sama direkturnya. Ngerti. Dan itu pun juga banyak kayak gitu. Kalau mungkin kalau di buku ya biasa Tuhannya tuh editornya gitu editor ke publicistnya gitu, ke publishernya. Ya kita di company juga sama, mau ngincar head of marketingnya mungkin gitu, kayak gue ke CMO-nya aja dulu gitu. CMO-nya mungkin sulit di approach, gue cari aja investornya siapa gitu, pasti dia nggak bakal nolak kan. Dan dia pengen kayak deket lah gitu. Dengan gue join di session, gue bisa ketemu nih sama itu. Ngerti. Itu lu taktikal banget sih mikirnya. Iya kan? Easy to say but hard to do. Karena gue juga mikir kayak gitu, tapi untuk ngelakuin itu butuh keberanian juga kan. Benar. Untuk lu pede ngomong kayak gitu kan. Gue jadi keinget ini sih. Gue pernah podcast sama Rico, namanya Rico Lubis. Tahu. Nah, dia bilang, "Gi, lu suruh gua konteks siapapun buat lu cariin red cardnya gitu ya." Terus gue bilang, "Blackpink. Oke, kasih gua 2 hari," katanya gitu. Langsung dicariin beneran. Bener. Dan dia garanti bakal bisa. Caranya adalah kayak yang lo ngomongin barusan. Gitu. Jadi percaya aja, kita pasti bisa nyampe ke sana kalau lu bisa ngekulitin mana yang koneksi gitu-gitu kan. Gue bilang ke dia, "Iya kok, gue juga tahu fakta bahwa sebenarnya lu, Rido, Ariel, Dias di sini juga sebenarnya cuma 7 connection away dari orang yang lu mau ketemuin di seluruh dunia ini." Nah gue gak tahu tuh dari mana, gue lupa. Gitu. Tapi pada intinya misalkan gue mau ngomong sama Donald Trump gitu, kesannya kayak jauh banget, impossible lah gitu. Tapi gue tahu satu orang yang gue kenal, satu menteri by the way, Haritanu misalnya gitu. Misalkan. Terus menteri itu pasti kenal sama presiden pasti kenal sama dia. Cuma 4. Jarak gue sama Donald Trump cuma 4. Ya kan. Jadi maksudnya kayak gitu loh. Jadi kayak sebenarnya itu adalah kayak analogi yang sebenarnya hard to do ya, easy to say. Tapi maksudnya adalah perumpamaan bahwa lu tuh bisa nge-reach out orang sebenarnya kayak lu bilang tadi, dengan catatan lu mau dan niat aja. Tactical nggak mikirnya gitu kan. Nah sekarang gue mau nanya technical ke lu nya gitu loh. Apa yang membuat lu bisa cukup percaya diri untuk kayak tadi kan lu ngajak artisnya, lu breakdown lagi ke saudara apa segala macam, itu kan butuh kepercayaan diri juga kan untuk lu nunjukin kalau gua itu layak loh untuk ngobrol sama lu, misalnya gitu kan. Itu gimana caranya supaya terkesan karena gimana pun kita misalkan lebih di bawah dia, pasti lu pasti ngincar something dari gue gitu kan. Betul. Gimana caranya biar lebih genuine gitu approach-nya? Mungkin ada 2 alasan kenapa orang tuh mau kolaborasi. Ini juga selalu menjadi cara gue buat approach orang juga gitu. Tadi yang mungkin ilmu intinya adalah satu ya movementnya sama, yang kedua ada nilai duitnya gitu, komersial projectnya gitu. Nah yang pertama itu kalau movementnya sama ya udah kita mungkin bisa melihat ya, apalagi kalau mungkin akan terbantu kalau dia aktif di social media ya gitu. Let's say mungkin dia itu memang misalnya contoh filmmaker gitu, tapi selain filmmaker dia tuh sangat peduli terhadap isu-isu, misalnya isu-isu lingkungan gitu. Kita buatin suatu panel yang mana itu menjawab isunya mereka gitu. Karena gue juga sempat karena di promotor ya, ada beberapa itu artis ataupun musisi gitu, dia tuh kadang nggak nentuin red card tuh ya based on apanya gitu, tapi ngelihat acara lo nih kayak gimana, green itu enggak segala macam, terus ya lo ada nilai-nilai sosialnya segala macam, lo mau mendukung industri musik, emang ngasih panggung kecil-kecil artis-artis baru gitu. Nah di situ kadang dia ya tergerak, akhirnya ya udah diturunin red card or something gitu ya. Ketika movementnya sama gitu. Nah balik lagi, cara yang paling gampang adalah pasti kita akan fokusnya, apalagi ketika tadi ya mungkin fokus secara posisi ya dia di atas kita lah gitu. Cara yang paling gampang adalah kita yang lebih banyak memberikan ya, kita kasih give ya dulu, mungkin kayak mungkin give-nya 3 kali lipat ya, baru kita get sekali gitu. Iya kayak Gary Vee ya, jab right hook tuh nggak? Betul. Iya kan, jadi kayak gitu. Setuju sih. Itu tuh ada bukan satu ya, gue tuh ngerasa orang itu sering romantisasi connection atau kayak networking gitu loh. Nggak tahu ya, karena gue mikir menurut gue pribadi networking itu nomor 2 kalau menurut gue lah. Nomor 1-nya adalah justru value-nya Rido dulu. Benar. Ya kan, karena kalau misalkan lu nggak ada yang di offer, orang juga mau dengerin lu juga, apaan sih Rido nih gitu. Tapi ketika Rido yang mana?
coba apa offer lu gitu kan. Nah gue pengen advice dari lu sih, karena secara karir lu pasti panutan banyak orang juga gitu kan. Gimana caranya supaya lu bisa ningkatin lu punya value. Sehingga lu punya senjata nih. Untuk lu tadi give kan lu harus punya offer kan. Nah itu gimana caranya untuk gain itu? Oke, ini juga satu case menarik ya, personal nih kalau kayak gini. Please. Ya, jadi gue tuh mulai karir tuh justru freelance dulu. Freelance yang dimana ya udah kerja, lo tau kayak Sabtu Minggu gue nge-WO, terus ya Senin sampai Jumat ya gue biasa kayak freelance di event beberapa, tapi ya nggak full time lah gitu. Nggak full time ya. Ya waktu itu mungkin gue juga datang pengen networking lah gitu ya dengan banyak orang segala macam. Tapi tadi bener kata lo, gue nggak punya senjata. Kan? Yang dimana ya gue nggak punya pengalaman sebelumnya, apalagi baru lulus ya. Pengalaman gue satu-satunya adalah ya ilmu gue di kuliah, dan itu gue tuh benar-benar di Jakarta mulai dari nol. Kebetulan gue tuh ngerantau. Gue dari Jambi Palembang lah. Ya, jadi datang ke sini tuh koneksi nol, gue nggak punya teman SMA di Jakarta, SMP dan lain. Kuliah pun gue juga di Bandung gitu. Jadi memang ketika datang ke Jakarta tuh nol. Yang tadi akhirnya ketika gue mau freelance ataupun ngajakin orang network dan lain-lain, ya itu masih benar-benar nol gitu. Jadi orang mungkin nggak terlalu tertarik ya tadi cari freelance yang lebih strategik lah. Ujung-ujungnya paling tadi ya pekerja yang lebih kasar lah gitu. Nah itu yang pertama yang gue dapatin. Sampai akhirnya masuk ke tahap kedua, akhirnya cari full time lah dari situ. Udah nggak bisa nih gue kayaknya freelance gini. Akhirnya cari full time. Yang dimana itu jadi senjata pertama awalnya. Gue masuk ke satu IO gitu, agensi IO, dan akhirnya ada satu spesialisasi nih dapat gitu di event. Tapi di luar situ ya gue coba cari banyak ngobrol sama anak-anak film ya, bikin project bareng-bareng. Akhirnya dapat 2 gitu, value-nya event dan film. Nah akhirnya masuk ke company berikutnya, ada kualifikasi yang memang kayaknya dibutuhin nih 2 ini gitu. Nah itu kan akhirnya jadi tabungan ya istilahnya, jadi tabungan value. Ternyata akhirnya ya kebentuk lah tadi branding, yang maksudnya adalah ya orang tuh datang ke gue pasti nanyainnya ya marketing event, IP, entertainment gitu, creative industry. Akhirnya gue udah tahu nih gitu value gue kemana gitu. Nah gimana cara ningkatin itu adalah pasti tadi yang pertama ya tadi gue bilang ya, gue lumayan privilege karena udah tahu di awal mau ngapain, bahkan dari kampus kan. Jadi dari kampus pun udah mulai cari-cari jalan lah gitu, cari-cari pintu buat masuk ke sana. Nah mungkin kalau yang perlu dipertahankan yang pertama itu adalah dari lo sendiri juga mau kayak gimana gitu. Yang bahkan lo ngerjain project itu ya at least tanpa dibayar, bahkan tanpa dibayar lah. Pro bono ya. Pro bono gitu. Lo mau belajar, lo mau itu gitu. Maksudnya lo mau belajar ketemu mentornya, ya lo datang ke orang gitu ya. Pak gue mau dong belajar, lo gue usah bayar kok gitu. Pasti dia juga kayak langsung niat nih gitu. Walaupun pasti dia nggak kayak enakan hati, tapi pasti kayak ngelihat at least ya niatnya kita kayak gimana, nice-nya kita gimana cara approach dan lain-lain, akhirnya mau gitu terima jadi mentor. Nah value itu akhirnya tumbuh pengalaman dari berbagai aspek tadi, akhirnya itu yang menjadi daya jual saat ini. Asli gitu. Takes time banget sih. Betul. Masa kayak lu itu pasti lebih panjang daripada yang lu paparkan. Itu udah singkat banget pasti kan. Apalagi kerja pro. Jadi gini, gue pernah bikin konten itu di TikTok tentang kerja pro bono. Ramai banget tuh yang lihat gitu kan. Jadi gue sampai pikiran sama lu, gue lebih suka kerja kalau misalnya belum punya portfolio dan connection, gue akan pro bono. Karena pro bono itu menurut gue, pro bono itu adalah kerja gratis. Jadi lu kerja gratis itu buat orang yang klien lu itu nggak ada ruginya buat dia sebenarnya kan. Karena ya lu ngasih value, lu gak harus ngapa-ngapain itu kan. Tapi gainnya malah lebih banyak di Ridonya atau di Auginya, kayak gitu kan. Cuman waktu gue bikin konten kayak gitu ya, FYI, banyak banget yang bilang kayak ya lu enak. Gue kan harus dibayar segala macam. Ya serba salah ya, karena perspektif orang beda-beda. Tapi pandangan gue adalah ketika lu emang nggak punya value itu di awal, ya dan orang lain nggak berani bayar, itu emang sudah hukum ekonominya kayak gitu. Market ngerespons bahwa gue gak mau bayar lu gitu kan. Itu yang orang-orang kurang sadar gak sih? Ini sebenarnya ada satu jawaban taktikal juga yang waktu itu juga kira gue jalanin. Yang tadi gue bilang, yang tadi dari gue freelance yang kerja serabutan sana sini, bahkan gak ada weekend gitu ya. Akhirnya masuk ke full time, tapi gue join di beberapa kegiatan yang memang pro bono lah gitu. Jadi secara full time gue ada pemasukan, ya mungkin itu pekerjaannya waktu di awal gue gak begitu suka, gak sesuai dengan value gue mungkin gitu ya. Tapi ya itu lebih ke survival mode aja. Yang penting dapat duit gitu, segala macam dan bisa hidup. Tapi di luar situ ada effort yang lain yang gue mesti tambahkan untuk mencapai next step yang gue pengenin gitu.
Itu sih. Itu mindset yang jarang orang punya sayangnya tuh ya. Jarang orang punya tuh. Kalau orang Jakarta rata-rata rada manja sih. Gue penasaran tentang kolaborasinya sih. Karena gue sekarang open kolaborasi tuh bener-bener kayak nggak tutup mata lah gue pengen kolaborasi gitu kan. Bahkan sekarang pun Creativera sama Idea Fest itu lagi collab segala macam gitu kan. Gue bener-bener gak ngelihat siapanya selama kolaborasi gue mau gitu. Bahkan sama kompetitor gitu loh. Cuman balik lagi yang lu bilang tadi, kita tuh masih ngelihat sesama, ini kita turunin ya, misalnya freelancers atau creative workers, masih ngelihatnya sesama player tuh sebagai kompetisi kan, kompetitor gitu loh. Tapi apa sih menurut lu yang lu lihat nih? Karena kan lu udah banyak sampel dari Idea Fest segala macam. Apa yang membuat creative workers di Indonesia dari berbagai subsektor itu merasa ini tuh kompetisi gue gitu loh? Apa yang menghambat mereka untuk berkolaborasi satu sama lain selain kita dipisahkan pulau-pulau gitu? Tadi sih mungkin kalau seluruh Indonesia itu ya tadi balik lagi tadi yang lo juga sempat mention adalah kreatif ego gitu. Kadang kayak gue nggak mau kerja bareng dia gitu. Ya kan dia udah nih, kenapa harus ada gue juga gitu. Itu ada beberapa yang memang begitu. Tapi sekarang menurut gue sudah banyak sekali ya mindsetnya berubah. Terutama sebenarnya justru juga dibantu sama komunitas atau asosiasi tadi kalau resminya ya gitu. Asosiasi pekerjanya sendiri yang memang bisa membantu mereka untuk kolaborasi. Ya let's say mungkin ya kalau di kreatif industri itu yang bagus-bagus ya semacam arsitek gitu ya. Arsitek punya asosiasinya, interior design, designer, terus juga film, aprofi, anak-anak studio gitu dan lain-lain pun juga semua punya asosiasi dan juga komunitasnya masing-masing. Nah di situ sebenarnya bisa jadi jembatan karena tadi mungkin gak cuma sekedar Jakarta, biasa pun mereka juga punya perwakilan daerah-daerahnya gitu. Itu sebenarnya yang perlu, gue pun juga selalu support ketika ada komunitas yang datang. Ya gue tahu pasti lo di sini nggak kebayar ya, nggak dibayar balik lagi gitu. Tapi lo punya movement dan niat baik, pasti orang-orang akan mau collab gitu. Tapi yang membuat sebenarnya mereka compete itu tadi ya kalau lagi pitching dan lain-lain beda lah ya gitu. Itu memang udah sesuai kebutuhan company-nya aja. Tapi di luar sana pasti kita akan butuh something gitu ya. Mungkin lo contoh dari Creativera tuh PH gitu misalnya. Lo butuh sewa alat dan lain-lain, tiba-tiba sewa alat habis gitu. Ya mungkin lo satu-satunya bisa lo hubungin adalah PH-PH lain. Bener. Ya kan? Pinjem dong alat lo gitu. Bisa sewa di mana lagi ya gitu. Sama lah kayak kita di anak-anak event kayak ini gue lagi vendor biasa gue lagi gak bisa nih provide. Akhirnya gue tanyanya justru ke teman-teman yang sesama anak-anak event. Betul. Gitu. Itu fun fact banget ya karena nih Mas Ariel ini yang ngurusin alat tadi lo ngomong kan. Kita itu misalkan kita ada kalau kita ngomong kompetisi ya. Kita di area ini tuh ada 3 yang biasa kita pitching bareng-bareng terus. Tapi siapapun yang dapat yang ngerjain orang itu lagi. Karena orang-orangnya yang kolaborasi itu tadi. Jadi kita nggak peduli kayak lo yang dapat ya udah. Ntar juga gue lagi yang kerja. Begitupun kalau kita yang kerja gitu kan. Gue penasaran dari perspektif Idea Fest sekarang. Apa effort lu pribadi nih untuk bikin acara itu atau ya seenggaknya aktivitas itu bener-bener bisa nge-trigger kolaborasi yang lu aim di awal. Karena ya kalau acara panel discussion gitu-gitu ya itu generik lah, maksudnya di mana-mana banyak gitu kan. Tapi apa yang membedakan lu? Apa effort lu supaya kayak lu make sure bahwa visitors yang datang bukan cuma bawa ilmu tapi somewhat lu someday lu bisa bawa koneksi atau bawa job gitu. Mungkin yang pertama itu pasti adalah kalau dari kita dari Idea Fest sendiri ya, kita membuat satu komunitas itu tadi. Jadi memang kita bikin sebuah kegiatan yang semacam kayak networking session dan lain-lain ya. Memang kita fasilitasi. Jadi kita fasilitasi semua. Lo kalau mau ketemu speakers dan lain-lain juga bisa di sini gitu. Lo join this community gitu. Itu effort langkah nyata yang pertama. Terus yang kedua memang di Idea Fest itu yang tadi lo bilang juga kan kayak ruangannya tuh kecil-kecil sebenarnya. Tinggal bagaimana lo ya udah lo bawa sesuatu yang tadi lo punya satu value atau punya satu karya, datang ya lo tanya ke mereka, akhirnya pasti itu bisa jadi kolaborasi berikutnya. Waktu itu gue juga sempat cerita ya kayak nggak salah beberapa case ya dia datang ke Idea Fest memang pengen nulis buku gitu. Ya cara dia ketemu sama beberapa narasumber waktu itu kayak sama ke Mbak Nana, ke Alodita gitu. Dia datang ke sesinya, beres sesi samperin gitu. Jadi kita udah fasilitasi tapi pasti ujung-ujungnya akan tergantung sama audiensnya masing-masing ya gitu. Fasilitasi ada tadi dengan community-nya, dengan program-program, terus juga dengan settingan tempat dan lain-lain. Tapi memang balik lagi ya ujung-ujungnya akan ke tergantung orang itu masing-masing sih. Bahkan lu pernah mention kemarin pas kita call ada audience yang sekarang jadi partner juga kan? Betul. Itu kayak gimana ceritanya sih singkatnya?
Ya ini gue juga cerita dari teman Abigail Muria gitu. Ada juga storynya di Friends of the Month yang dimana dia cerita bahwa tahun 2018 tadi yang gue cerita dia mau bikin buku waktu itu. Lalita Project. Nah dimana dia datang ke Idea Fest memang spesifik udah ada goalsnya. Itu mungkin yang tadi yang membedakan orang-orang yang gue mau coba belajar sama sini gitu. Tapi ada beberapa orang gue yakin tuh udah punya goals masing-masing. Ya entah itu ketemu speakernya, ngobrol, tukeran kontak. Akhirnya dia buka buku dan lain-lain. Masuk ke pandemi. Waktu itu kita punya satu program tadi. Gue juga balik lagi ke kemauan orangnya. Itu adalah Idea Friends Forum. Yang dimana orang itu juga bisa jadi speakers dengan cara ya dia mensubmit apa nih yang mau dia buat gitu. Dan di sini bukan cuma sekedar ya lo mesti jadi founder dan lain-lain. Mungkin juga bisa dicek kalau di tahun sebelumnya pun yang hadir pun ya paling brand manager juga gitu. Atau misalnya let's say ya ada juga beberapa fresh graduate anak kampus gitu. Tapi memang dia punya movement yang udah terbukti dan bisa dia ceritakan ke orang lain. Nah dari situ dia masuk apa namanya tadi Abigail 2020 masuk Idea Friends Forum, akhirnya dia bikin waktu itu Wiwi-nya itu What is Up Indonesia sampai ke 2023 ya kita punya tadi yang Lead the Leap program untuk cari pemimpin. Kita bikin collab bareng program gitu. Dan itu ya sebuah hal yang banyak lagi cerita-cerita lainnya. Waktu itu gue juga sempat ketemu ada sama salah satu founder F&B. Dia spesifik bilang bahwa datang ke IDFS masuk ke sesi F&B 3 bulan setelahnya dia ketemu partner, akhirnya dia buka bisnisnya. Dan dia selalu bilang kayak alasan gue bikin bisnis ya waktu itu datang ke IDFS gitu. Sama juga ada juga beberapa case nggak cuma di IDFS ya, mungkin di event lain juga bisa. Waktu itu kemarin gue satu panel sama Marcella FP gitu. Ya, dia bilang dia punya cerita Tabi gitu. Dan tadinya tuh dia gak kepikiran apapun gitu. Dia datang ke Comic Con, ada ilustrator yang menawari dia segala macam. Akhirnya tercipta lah gitu. Nah tadi peluang-peluang yang memang akhirnya bisa dibuka dengan datang ke kegiatan secara present offline gitu. Walaupun mungkin online juga bisa, tapi pasti akan beda ya. Tadi feelsnya tadi kita juga. Menariknya karena ini agak menjawab pertanyaan gue berikutnya. Dan ini adalah pertanyaan gue yang muncul mungkin 5-6 tahun yang lalu. Yaitu adalah setiap kali gue bikin bisnis di industri kreatif ya. Kalau gue ini kan jatuhnya advertising mungkin subsektornya. Karena kita bikin video, kita ngerjain beberapa animasi dan lain-lain kan. Jadi mungkin di bagian itu. Tapi kan subsektor ada banyak sekali kan. 21 kalau sekarang. Dulu 16 sekarang 21 terakhir katanya. Jadi banyak banget kan. Tapi gue ngerasa ada benang merahnya. Gue ngerasa dulu playersnya at least di subsektor kita itu big playersnya itu lagi. Dan orangnya si ini lagi. Brand-brand besar datangnya ke dia lagi gitu kan. Idea Fest apa segala macam. Speakernya dia lagi. Dan kayak ibaratnya ada unsur yang secara unconscious kita ngerasa itu kayak eksklusif gitu kan. Dan itu bikin minder terus terang untuk player-player yang kecil. Karena untuk kita ngerasa belong, ternyata kita harus punya segini followers dulu ya, harus ngerjain project ini dulu ya. Itu kalau di gue. Kalau di film denger sih katanya lebih ekstrim lagi, atau juga gitu kan. Barrier tuh yang dia gatekeeping gitu loh. Nah, apakah itu beneran terjadi di maksudnya yang lu lihat dari sampel-sampel di IDFS, apakah emang industri kreatif ini terkesan eksklusif atau sebenarnya ini open buat semuanya, cuman kita ngerasa aja kayak gitu. Sebenarnya jawabannya iya dan tidak. Iya eksklusif gitu. Eksklusif di dalam artian memang untuk apa ya? Ada jalan pintasnya lah istilahnya ya. Jadi contoh ya let's say lu orang mau jadi filmmaker gitu. Cara paling gampang kan sebenarnya lu tuh kuliah film, terus lu magang, ya jadi apa namanya? Jadi production assistant, akhirnya masuk ke UPM, Astrada dan lain-lain, masuk scriptwriter, akhirnya baru jadi director gitu. Itu kan butuh panjang dan portfolio yang lumayan panjang gitu. Ya. Tapi ada beberapa cara sebenarnya juga bisa dimasukin ke creative industry dengan selain jalur apa ya itu tadi jalur biasa lah ya. Ya lo kuliah dan lain-lain, masuk magang lain-lain itu jalur biasa. Tapi ada lagi beberapa jalur yang bisa juga lo tempuh. Yang pertama pasti lo bikin sendiri karya lo outstanding ya. Paling gampang sih lo menang award ya gitu. Jadi kalau di beberapa filmmaker yang muda-muda itu mostly mereka bisa dapat director karena mereka ada awardnya. Ya award itu dalam bentuk ya tadi ya mungkin kalau dulu Ernest kan pemenang stand up comedy ya gitu. Ya, dia ada award akhirnya muncul lah gitu. Dulu ada juga Oregas ya, dia menang festival
film pendek dulu sebelum akhirnya dapat kepercayaan buat festival film panjang gitu ya. Nah itu adalah salah satu cara yang dimana lo bisa melewati dengan ya menunjukin karya lo gitu. Gue juga punya temen ya sama, dia juga perantau datang ke datang ke Jakarta dengan tidak ada koneksi sama sekali. Tapi waktu itu cara dia yang lumayan gue suka dan akhirnya dia juga kemungkinan juga bisa harusnya di applicable sama banyak orang adalah ketemuin niche-nya dulu dan mentor yang mau lu incar siapa. Oke, dia desainer. Jadi desainer, gue juga ada waktu itu ada juga ceritanya di Friends of the Month kita. Nah dia bilang bahwa ya desainer tuh banyak banget ya gitu. Di sini ya balik lagi, tapi apa sih yang ngebedain? Ternyata akhirnya dia juga selain desainer dia tuh suka film gitu. Akhirnya dia fokus untuk menjadi desainer film. Jadi ya entah itu jadi buat posternya, grafik desain film dan lain-lainnya. Terus ya udah dari situ kan dia udah tahu kan, oh gue mau jadi ini. Gue tuh mau ngincar siapa? Ya pasti dibanding kayak director gitu-gitu mungkin akan lebih gampang untuk nge-approach art directornya segala macam gitu. Nah akhirnya dia masuk ke jalur ketiga yang dimana dia itu ketemu mentor yang pas dan mentor itu yang ngebimbing dan ngebuka banyak pintu gitu. Jadi itu juga salah satu cara ya lo ketemu niche-nya dulu, tahu dan lain-lain, akhirnya tahu lo look up-nya ke siapa sih gitu. Banyak kan pasti di sini yang kayak look up akhirnya dibawa dan akhirnya banyak banget gitu. Dengan kondisi kayak gitu kan berarti lu harus punya tadi balik lagi ke value lu sendiri kan, ya kan. Dan itu eksklusif. Tapi kan kita berarti kalau bilang tadi lu ngincer mentornya siapa segala macam itu kan balik lagi nggak semua mentor juga milih-milih mentinya gitu kan, ya kan. Kalau dari lu gimana caranya supaya kita itu bisa jadi seenggaknya ketika kita mau coaching lah atau misalkan gue mau belajar sama Kang Rido gitu. Apa yang lu lihat dari orang ini gitu loh supaya gue memorable di lu gitu loh. Jadi nggak cuman kayak orang yang asal mau belajar doang gitu. Ya. Apa yang mereka bisa lakukan sih? Yang paling pasti sih ngebantu pekerjaannya dia ya gitu. Ya kan? Paling gampang ya. Value, gitu kan. Kayak lo kalau dari ya misalnya kacamatanya mungkin let's say ya art director ya lo bisa membantu beberapa pekerjaan perintilannya terlebih dahulu sebelum ke pekerjaan yang lebih besar. Pastipun kita juga sadar lah kalau waktu jadi fresh graduate kita belum punya banyak ilmu, kita pun gak berani ya nge-lead something dan lain-lain. Kecuali memang punya ilmunya. Tadi ngomongin balik lagi kayak kenapa eksklusif dan enggaknya juga sebenarnya terbuka buat semua gitu. Jalurnya tuh banyak banget, tapi tadi tinggal lo pilih mau jalur yang mana. Nah ada beberapa tadi jalur eksklusif tadi kan. Akhirnya supaya memorable itu sebenarnya tadi satu lo punya value untuk ya membantu dia. Yang kedua tadi mungkin lo juga bisa membawa project or something ke mereka pasti akan lebih banyak, bagus juga gitu. Jadi tadi pasti ujung-ujungnya orang tuh antara value-nya sama atau ya ada duit gitu. Benar. Itu sebenarnya hard truth ya. Karena gue mau ngomong tapi kayak emang sensitif. Karena gini, ketika kita kolaborasi itu semua tuh ngitung gitu loh. Ya kan, semua orang ngitung. Dan kalau emang gak di level yang sama, pasti yang satu expect something in return bisa jadi financial return. Tapi yang satu misalkan bisa exposure return. Jadi kayak mungkin tips terbaiknya adalah kalau misalkan lu mau dapat mentor atau kayak kolaborasi adalah pikirin dia tuh apa yang dia desire gitu kan, apa yang dia mau. Kalau menurut tadi kan bantu dalam prosesnya. Bener, gue juga setuju gitu loh. Karena kalau mau belajar doang tapi emang nggak ada yang bisa dikasih juga sebagai yang ngasih kerjaannya atau apa juga nggak ngerasa ada feedback kan, nggak ada value gitu kan. Ya, gue sesimpel itu juga sih waktu dulu fresh graduate ya tadi gue memang waktu datang tuh as event specialist ya gitu. Tapi ada satu momen ya kayak ya lagi banyak klien segala macam, terus gue bilang kayak yaudah gue bisa bantu mungkin di luar bidang gue tapi gue bisa belajar sebentar dan lain-lain. Kayaknya after itu yang penting diarahin, gue bisa, gue yakin gitu. Waktu itu dari event gue tuh ngurus akhirnya nulis mau gak mau gitu. Tapi itu kan jadi kayak skill yang bisa dipelajari kan sebenarnya. Gak yang mesti lo kuliah dan lain-lain, bisa dipelajarin, ketemu basicnya, udah lo bantu. Itu tadi di luar job desk yang aslinya akhirnya bisa ngebantu pekerjaan sih ya tadi dulu kalau di kantor manajernya kita lah gitu istilahnya. Secara nggak langsung ya dari tadi lu ngejelasin suatu hal, mau itu marketing kayak mau itu leadership kayak gue nangkep sebenarnya banyak banget yang lu explain tuh sebenarnya business skills. Kalau misalkan gue tangkap ya karena gue kan backgroundnya kuliah ekonomi bisnis kan. Jadi lu dari tadi tuh menurut gue lu tahu banget bisnis gitu loh, opportunity, ngelihat return segala macam gitu kan. Cuman yang gue mau tanya adalah ini berhubungan sama case yang terjadi di teman-teman kita soalnya, terutama di kreatif. Mereka itu struggle nge-monetize produk atau service mereka, ya kan? Dan mereka nggak tahu when to stop, when to pivot gitu loh. Kalau di FS kan jelas, oke nih nggak works, kita ganti segala macam. Gue nggak tahu apakah idea friends itu adalah
inisiatif untuk bisa nambahin revenue stream baru atau nggak tahu juga. Tapi itu kan intinya adalah effort untuk nambahin aktivitas kan. Ya. Menurut lu kapan sih orang tuh udah harus di titik dimana lu harus evolve, lu nggak bisa ngejalanin apa yang lu jalanin karena itu emang nggak ada financial return-nya. Ya. Kayak gitu. Karena at the end of the day semua orang kan butuh financial return gitu. Ya. Ini berarti case-nya agency ya kalau ini. Sebenarnya gue nge-targetinnya lebih ke creative workers kayak misalkan artis atau enggak kayak teman gue tuh ada ya, dia tuh musisi. Oh musisi. Jadi dia komposer. Tapi dia selalu bilang ke gue, Gi kalau ada job-job bikin lagu-lagu iklan mau dong gue. Ya kan kayak gitu-gitu. Maksudnya kayak emang marketnya jangan kesana berarti, mendingan bikin yang lain aja kan. Maksudnya gue bisa mikir gitu loh. Cuman gimana ya supaya teman-teman bisa kayak gitu. Oke, mungkin akan beda ya ketika case-nya tuh by individu ya tadi. Mungkin kalau contoh musisi gitu, kita ngomongin tentang revenue stream. Biasa tuh gue juga ngobrol dengan berbagai musisi. Paling utama tuh mereka tuh di mana? Oh offline, panggung offline. I see. Panggung offline, royalty mungkin sedikit lah banget lah gitu ya. Dari walaupun lo berapa juta stream mungkin kayak dapat in return-nya tuh dikit banget gitu. Oke, yang pertama mungkin yang bisa diusahakan tuh adalah si stage-nya gitu. Nah tapi di luar situ pasti ada beberapa yang memang nggak bisa kita prediksi. Contoh ya waktu itu gue juga kebetulan Bass Boy itu salah satu teman gue juga di kampus gitu ya kan. Nah dia waktu itu pandemi ya kan nggak ada event offline ya, nggak ada panggung dan lain-lain. Nah gimana nih cara dapat duitnya gitu. Akhirnya ya dia memberanikan diri dia tuh sebagai IP gitu. Ya IP-nya tuh Bass Boy. Dia collab sama produk-produk ya fashion dan lain-lain. Tapi balik lagi memang di situ dia punya koneksi ya untuk ketemu teman-temannya yang memang punya lifestyle dan lain-lain. Nah akhirnya sekarang mungkin lo tahu juga ya Bass Boy juga sebagai podcaster, dia juga punya produk lokal brand dan dia juga membrandingnya sebagai IP. Itu sebenarnya salah satu yang paling menarik gitu. Itu yang pertama. Terus kedua ya mungkin yang paling baru itu juga kan film animasi Jumbo ya gitu. Jumbo. Kalau di film gitu. Nah itu dari film animasi tapi gue yakin mereka pasti akan banyak roadmap untuk ngembangin IP, entah itu jadi toys, entah itu jadi apapun gitu. Jadi banyak cara untuk nambahin revenue stream ketika itu IP gitu. Dan teman-teman agensi juga sama gitu. Banyak sekali gitu. Ketika mungkin ada juga yang mulainya itu justru dari retail dulu gitu. Dia jualan tadi ya misalnya dia jualan produk ya sepatu, baju dan lain-lain gitu. Tapi sebenarnya di situ kan dia punya ilmunya apa? Ilmunya itu adalah ya dia jualan retail. Dan gimana dia bisa let's say ya dia bikin incubator bisnis atau dia jadi agency khusus untuk retail gitu. Nah, jadi revenue streamnya itu ya mungkin bisa antara ya B2B, B2C atau ya ke government mana yang bisa dimasukin gitu. Jadi itu salah satu selain channel-channel tadi ya paling gampang sih ya mungkin kalau mostly business agency itu adalah B2B gitu. Mungkin ada beberapa yang bisa coba dieksplor dari punya teman-teman ya bisa jadi B2C juga gitu. Entah itu bikin ya sesimpel bikin kelas itu jualan produk digital, bikin kelas marketing, bikin modul gitu. Dari pengalaman teman-teman yang B2C pun juga sama. Ya dia punya pengalaman langsung dekat sama customer-nya ya dia bisa membantu bisnis lain yang mau berkembang gitu. Dan mungkin kalau misalnya tambahan ya bisa ke government atau ya lain-lain pun juga bisa. Tapi kalau di kreatif mungkin kalau khususnya tadi ya IP development tadi sih sebenarnya. Dan IP development tuh jangan sampai cuman terbatas di bidangnya teman-teman gitu. Misalnya kayak film gue ya fokusnya di film aja gitu. Ya paling bagus sih sebenarnya yang paling kita look up ya Visinema ya sekarang. Dia dulu startnya dengan ya filosofi kopi dari buku gitu, dijadiin film, dari film dijadiin kedainya beneran, dibikin produk, bahkan sekarang masuk ke lifestyle, masuk ke apparel gitu. Ya, itu sih menurut gue salah satu hal yang bagus gitu. Itu skill yang berbeda banget soalnya ya. Antara technical skill sama bisa nge-monetize. Business skill kan? Monetize. Karena apa ya? Case kita sendiri ya gitu. Kita kan sebenarnya agency kan kayak lu udah tahu juga. Tapi sebenarnya dengan kita bikin kasarnya konten lah gitu, kayak gini lah gitu. Sebenarnya gue juga baru tahu belakangan ini ternyata ini tuh ya, ini yang kita lagi syuting ini itu bisa menghasilkan. Benar. Ternyata digital produk ya. Digital produk lah. Sekarang kita lagi ada beberapa yang kayak boleh nggak sih kita naruh apa di sini segala macam. Gue kan baru tahu gitu loh hal itu. Walaupun sebenarnya itu tidak ada di plan dan kita emang nggak berniat untuk mengkomersialkan. Karena kita khawatir kita nggak bisa komit. Karena ini bukan apa ya, bukan main job kita kan, revenue stream kita nggak di sana gitu. Tapi kita komit untuk seminggu sekali tuh komit. Cuman kita nggak bisa kayak dealing dengan yang brand so far gitu kan. Mungkin sampai khilafnya kapan nggak tahu. Tapi intinya ini adalah bukti nyata bahwa ternyata opportunity atau revenue stream lain dengan skill set yang sama nih.
kita bisa di tempat lain gitu kan. Jadi ya explore ya. Ya, cara paling gampangnya juga partneran sih sebenarnya. Partneran. Ya benar. Jadi ada satu teman gue juga di Mahavisual gitu ya. Basically dia adalah agency tapi khusus untuk artis-artis, ilustrator ataupun art lah. Visual art gitu ya, kayak Darbots gitu-gitu, Popo Mangun segala macam. Tadi mungkin problem waktu itu gue juga cerita ngobrol sama dia, apa sih yang menjadi hal yang mereka sulitkan adalah ya basically mereka seniman aja gitu. Ya seniman mungkin gak yang terlalu mungkin ada yang bisa jualan tapi secara bisnisnya kadang kurang paham. Makanya di situ butuh partner orang yang memang ya bisa jualan, kita ini nih orang-orang marketing gitu. Jadi once misalnya ada nih produk bagus gitu, ya lo yakin juga sama produknya, sama orangnya gitu, dan di situ bisa komit, ya mungkin as agency pun juga bisa tadi collab sama entah itu content creatornya segala macam gitu. Betul. Ini nih penasaran satu pertanyaan yang jujur gue tanyain ke semua orang yang gue ngobrol. Mau itu di ketemu kayak atau di podcast kayak dimanapun, itu tentang rasio antara, tapi gue nggak usah ngomongin di semua industri, tapi di industri kreatif ini yang apply for a job itu lebih banyak daripada supply jobnya. Supply job. Ya kita pun ngerasain gitu kan. Jadi kayak timpang banget. Kalau menurut beberapa sumber yang mungkin sekarang udah berubah, itu 1:6, 1:8. Jadi satu company itu diperbutkan oleh 6-8 orang. Tapi itu kalau satu posisi gitu ya. Mungkin kalau industrinya di generalin gitu. Cuman kalau di kreatif mungkin gak segitu. Tapi gue juga merasa ada gap di situ gitu. Jadi antara industri butuhkan sama talent-talent yang ada itu mungkin skillnya ada gap apa segala macam. Tapi kan di Idea Fest, terutama lu pribadi kan pasti banyak banget dong sampel-sampel yang mungkin yang apply atau sampel-sampel orang yang visitor apa segala macam. Jadi pasti lebih kaya datanya dari gue gitu kan. Apa yang menurut lu membuat hal ini bisa terjadi? Artinya kayak pada intinya kenapa sekarang itu anak-anak Gen Z atau yang lebih muda susah banget ya untuk dapetin full time job atau nge-monetize skill mereka gitu? Kalau dari beberapa yang case yang pernah gue obrolkan adalah kadang tuh suka nggak match gitu. Tadi kita ngomong ya kayak misalnya, lu basicnya ya backgroundnya apa, terus lu belum punya pengalaman di sana, daftar di sini otomatis kan ketolak ya sebenarnya. Jadi itu mungkin kayak cuma tambah-tambahin angka lah gitu. Nah tapi balik lagi, gue juga satu pengalaman ya, ini personal juga gitu. Ada beberapa teman dia desainer misalnya, let's say gitu ya, tadi desainer. Ketika dia masuk ke industrinya, anggaplah ya misalnya tadi agensi ya, marketing branding sebuah produk lah gitu, dan lain-lain, mungkin dia perform di sana. Tapi mungkin ketika dia jadi desainer untuk di event, itu kan skill set yang jadi agak lumayan beda ya. Walaupun sama-sama desain, tapi kan kalau di event tuh lu punya rasa-rasa yang kayak, oh nih tulisannya kebaca nggak, di offline-nya kayak gimana gitu. Nah itu adalah beberapa hal yang memang kadang kita tuh nggak ketemu. Oke, desainer emang banyak gitu, tapi desainer yang ke event tuh seberapa banyak sih? Nah itu tuh kadang yang bikin kita tuh nggak match gitu. Ya kadang tadi kayak misalnya lu mostly misalnya klien-klien lu tuh pemerintah gitu ya. Kliennya pemerintah pasti lebih butuh tuh yang tegas dan gak banyak kreatif, karena itu memang mereka punya aturannya. Secara rulesnya memang ada di pemerintah itu. Ketemu sama desainer yang ya bentuk-bentukan zodiak segala macam gitu ya. Kreatifnya banget lah gitu. Anak-anak yang memang punya taste-nya tuh berbeda gitu. Nah kadang tuh gak match juga di sana. Walaupun dia sesama desainer, tapi ya kadang secara feel dan itunya juga gak ketemu. Ya termasuk juga tadi mungkin ada yang biasa ngerjainnya tuh lebih ke corporate, masuk ke brand yang lebih ke kreatif dia agak sulit, ya begitupun sebaliknya. Kadang tuh suka nggak matchnya di sana. Makanya tadi ada beberapa orang, gue juga ketemu sama teman-teman sales lah gitu. Ada sales yang mungkin dia ketika berada di industri event dia perform, tapi ketika dia masuk ke media ternyata nggak cocok gitu. Karena dia bukan biasanya jualannya experience dibanding inventory gitu-gitu. Jadi itu lagi. Ini sebenarnya agak filosofis tapi agak menyambung dari yang lu penjelasan tadi. Gue kebayang karena gini, mungkin nggak berarti kalau misalkan kita itu sebagai creative workers, karena kan industri kreatif itu kan kenapa dibikin kayak semacam ada industri kreatif? Karena kan pasti ada something special kan, sama industri misalkan perikanan atau apa gitu, masih ada something special gitu. Nah berarti mungkin gak sih di industri kreatif ini kita itu bisa mendapatkan kesetaraan antara kita nge-fulfill dari segi idealisme kreatif kita, tapi at the same time itu juga dapat financial reward yang fulfilling juga. Atau kayak yang lu jelasin tadi, jadi kita harus nge-sacrifice salah satu. Jadi misalkan gue desainer yang stylenya Ghibli nih, kan, gitu. Tapi gue tahu gue ngerjain sama banking, banyak banget ini ya. Ya gue suggest deh demi dapat financial reward. Jadi harus ada yang di-sacrifice gitu loh. Apakah harus kayak gitu atau sebenarnya ada kok sweet spotnya gitu?
Kayaknya harus kayak gitu sih. Kalau realitinya ya. Apalagi mungkin di Indonesia juga mungkin ya ada beberapa case memang pada akhirnya ya job yang lebih stabil pasti akan lebih menggiurkan lah gitu. Setuju. Dan memang tadi ya beberapa orang, gue pernah ketemu lah sama beberapa freelancer gitu misalnya, sama yang memang full time gitu. Ya full time tuh pasti akan lebih banyak. Malah sekarang nyari freelance susah. Oke. Kebayang lah gitu kan yang full time freelance ya, yang bukan freelance dia juga punya company tapi freelance gitu. Yang sekarang full time freelancer tuh menurut gue semakin sedikit. Karena memang balik lagi pasti akan ada yang dikorbankan tadi ya, mungkin ya tadi biasanya dia cuman ngurusin apa event yang apa yang dia mau, tapi sekarang ya dia harus full time ya untuk tadi pasti banyak kebutuhan di sana. Nah, tapi biasanya untuk menstabilkan sweet spot yang tadi yang lo bilang adalah ya aktivitas di luar ya lo job full time itu tadi gitu. Entah itu misalnya kayak lo memang ya lo seorang musisi tapi lo juga sebenarnya pengen masih di bidang lain ya, lo mainnya tuh di belakangnya gitu. Jadi kayak ada beberapa entah itu join komunitasnya, entah itu join kegiatan-kegiatannya mereka. Biasa tuh sweet spotnya tuh ketemu di sana. Itu yang kadang memang ya jadi itulah masih jadi perdebatan lah sekarang. Iya kan, soalnya kalau di kreatif itu kan mikirnya kita mau jadi kayak Walt Disney kan. Betul. Jadi kita bikin itu apapun yang lu tulis tuh laku. Ya kan. Tapi kan kenyataannya realitanya enggak. Ya kan, marketnya ngeresponnya enggak kayak gitu. Even Harry Potter juga bukunya ditolak berkali-kali untuk jadi Harry Potter gitu kan. Nah, pertanyaan gue selanjutnya adalah tentang nge-scale. Kalau tadi kan kita gimana cara kita nge-monetize udah segala macam. Sekarang adalah nge-scale karena kita bisa nemuin satu revenue stream baru misalkan di bisnis. IdeaFest lah contohnya. Itu bagus. Tapi gimana cara kita decide antara kita mau nambahinnya itu secara horizontal atau vertikal. Vertikal dalam arti kayak ini di ranah kita terus nih. Misalkan kayak event berarti event terus. Tapi kalau horizontal berarti kita nambah lain lagi. Misalkan kayak F&B misalkan. Itu kan totally different business. Walaupun skill setnya atau SDM mungkin sama. When to decide kita harus horizontal dan vertikal sih? Yang pertama sih pasti modalnya gede ya. Benar. Satu, kita udah punya banyak modal untuk akhirnya bikin ekosistem gitu. Ini gue tuh kebetulan juga jadi ini materi skripsi gue. Jadi kreatif tuh juga punya ekosistem kreatif. Ya let's say misalnya lo mau buka coffee shop. Tinggal dilihat aja kan di coffee shop tuh butuhnya apa. Biji kopinya. Berarti bisnis yang bisa lo ambil lagi adalah lo punya perkebunan kopi gitu. Supply-nya datang ke situ pasti ada lagi tuh prosesnya. Temen gue juga ada gitu. Dia punya dari biji kopi punya kebunnya dulu. Terus yang berikutnya dia beli adalah truknya gitu. Ya transportasinya. Itu juga another business ya. Walaupun agak lumayan beda secara industri tapi itu kesinambungan karena dia hulu ke hilirnya dapat gitu. Nah, jadi maksudnya itu adalah ya ini mungkin bisa dilakukan sama pemain besar ya. Yang ketika memang dia udah punya modal yang besar akhirnya masuk ke sana. Gue juga yakin lah kalau misalnya kayak company-company yang udah gede tuh secara ekosistem hulu ke hilirnya dia punya sendiri gitu kan. Betul. Jadi let's say ya misalnya kayak kita agency gitu. Agency kita biasa serve klien dengan ideas dan lain-lain. Tapi biasa cost apa sih yang kita suka keluarin? Ya misalnya tadi sewa alat. Mungkin lo bisa revenue bisnis adalah ya pasti orang tuh butuh gitu alat buat syuting gitu. Itu yang pertama. Yang kedua biasa kita keluarin apa lagi sih buat talent. Mungkin ada beberapa talent yang cocok sama kita. Ya udah gue jadiin manajemen talent aja di sini gitu. Itu kan akhirnya jadi another business. Ya mungkin lumayan beda bidang tapi secara ekosistem itu masih sama gitu. Nah kalau yang paling gampang sih ya ketika lo udah punya modal ya gitu. Dan kalau masih mau nyambung banget nih, maksudnya nyambung dengan bisnis ya cari aja cost lo keluar buat apa, mana yang bisa diduitin dari situ gitu. Asli gokil banget. Gue bertahu hal ini, sumpah. Gue maksudnya ngobrol sama banyak orang dan gue bertahu ide ini. Itu bener sih. Cost kita bisa jadi pendapatan kita. Betul. Dengan ekosistem itu gitu. Sebenarnya gue kepikiran tadi satu studio ini sih sebenarnya. Karena 2018 kita tuh sewa studio. Sewa studio. Akhirnya kayak kita sewa lahan, kita jadiin studio. Sebenarnya kita nggak bayar sih, tapi secara indirect kan kita jadi nggak keluar cost studio. Betul. Ya walaupun belum dibikin serius, tapi ya itu udah OTW ke situ kan. Ada aja kan pasti yang nyewa. Ada aja. Walaupun sebenarnya kalau berdiri sendiri sih sebenarnya nggak nutup ya. Tapi OTW ekosistem kayak gitu ya. Berarti itu bootstrapnya kayak gitulah. Hulu ke hilirnya tadi sih. Hulu hilirnya gitu. Karena bayangan gue sebelum kita ngobrol, maksudnya horizontal tuh gue mikirnya malah kayak bikin yang totally different gitu loh. Ya kan nggak ada hubungannya. Itu malah
capek ya belajar lagi kayaknya gitu ya. Capek dan butuh effortnya tuh lebih panjang, plus juga ya tadi mungkin kalau lo udah punya SDM yang banyak, ada yang bisa mecah sih nggak masalah ya gitu. Tapi ketika mungkin SDM terbatas, cara paling gampang adalah ya bisnis yang udah kita ngerti gitu. Nice. Itu insight bagus buat gue sih. Akhirnya gue dapet satu insight dari sini. Nah, gue mau nanya tentang lu personal gitu, karena sebagai head of marketing di IdeaFest, gue yakin nggak mudah, gue yakin, dan gue yakin pada awalnya dulu juga pasti banyak orang yang pengen ada di posisi itu juga mungkin kan, dan lu sekarang ada di posisi itu. Tapi sebagai leader, gue ngomongin personal nih sekarang. Sebagai leader atau setengahnya orang yang memimpin banyak orang, pasti kan lu butuh butuh nge-coaching atau kayak terlihat lo harus tahu segalanya, ngerti gak sih? Betul. Kayak ketika gue tanya atau anak buah tanya, lo harus tahu jawabannya. Tapi at the same time lu juga harus belajar terus. Karena nggak mungkin lu nggak belajar terus juga kan. Nah itu gimana caranya lu bisa belajar terus tapi at the same time juga lu bisa coach memberikan ini tanpa terkesan kayak gue baru kemarin nih pas gue kasih tau lu gitu. Kan kesannya kayak reaktif banget kan gitu. Gimana sih memposisikan itu? Sebenarnya paling gampang pastinya juga adalah istilahnya tuh kerendahan hati untuk ya belajar sama orang lain juga gitu. Bahkan bukan cuman orang lain ya, tapi kadang justru timnya kita gitu. Jadi mungkin tadi gue juga cerita kan, gue basicnya di event secara marketing. Mungkin marketing gue secara community event gue udah paham lah gitu. Gue udah hatap karena itu gue udah bertahun-tahun di sana. Tapi ketika masuk ke digital ya gue nol. Tapi kan karena gue sekarang di head of marketing, akhirnya mesti belajar digital juga gitu kan. Nah cara belajar digital ya pasti otomatis dengan tim gue yang udah lama di social media, let's say gitu. Udah yang ngertiin ads, ngertiin growth gitu, tahu kreatif, desain dan lain-lain. Nah di situ akhirnya gue justru belajarnya sama tim gitu. Jadi emang kadang butuh jujur juga, bilang bahwa oke, gue mungkin strong enough-nya di sini gitu. Gue bisa partnership sama banyak orang segala macam. Tapi di sisi lain mungkin digital gue masih kurang gitu. Nah di situ ke tim ya tim pun juga pasti akan respect gitu. Dibanding kita ya tadi ya soto kasih tahu kasih arahan kayaknya bener yang ini deh, padahal justru sebenarnya mungkin dia lebih ngerti gitu. Nah makanya mungkin kalau misalnya ketika once jadi leader pasti lo harus ada punya satu yang jadi kekuatan lo lah gitu. Strongnya entah itu jadi ya kalau di marketing ya entah ke produk marketingnya, ke digitalnya, ke activationnya, ke community-nya gitu. Sampai akhirnya ya yang lain tuh belajar setelahnya gitu. Oke, lu bisa dibilang kayak orchestrator lah ya. Betul. Jadi kayak pilot, tapi lu nggak perlu tahu gimana cara masukin bagasi ke pesawatnya. Kan? Tapi lu tahu orang-orang yang lebih jago dari itu. Betul. Jadi kayak lebih trust ya. Lebih trust juga. Karena banyak orang, maksudnya leader mungkin yang emang gengsi dan pingin dilihat selalu tahu segalanya. Padahal justru versi lu nunjukin vulnerability juga. Juga justru ningkatin trust mereka kan. Gitu sih. Dan itu yang gue lakukan juga di sini sih. Kita sama sih terus terang. Jadi kalau gue nggak tahu, sometimes gue bilang gue nggak tahu lagi mana ya kita belajar bareng-bareng lah, intinya kayak gitu kan. Betul. Ya misalnya contoh kan kayak mereka yang misalnya teman-teman yang videographer pasti akan lebih ngerti teknis, yang pasti lighting dan lain-lain segala macam. Dibanding kita mungkin yang lebih biasanya tuh direct or storytellingnya gitu. Iya. Gue mau nanya lebih teknis boleh nggak? Tentang konten. Karena gue pernah nonton podcast lu di Base Indo, lu ngebahas tentang konten. Terus gue kayak boleh, gue pengen ngulik deh kayaknya tentang konten. Sekarang ini kan konten ada banyak banget kan. Ini spesifik sebenarnya turunan marketing banget sih kontennya. Tapi menurut lu konten apa, tipe apa atau pilar apa sebenarnya yang menghasilkan banyak respons gitu. Karena kalau kita kan social media agency juga kan, tapi terus terang banget. Gue juga banyak banget orang yang even di kantor ini pun judulnya social media strategist, tapi cara pikirnya tuh belum as a marketer. Mikirnya itu masih kayak, kalau misalnya gue tanya sebagai contoh, kenapa kontennya ini nih? Iya nih, trennya lagi kayak gini gitu. Tuh gue pusing kan kayak, oke, yaudah deh, bikin dulu deh gitu. Nah sebenarnya kan gak gitu kan. Sedangkan kalau IdeaFest tuh kontennya menurut gue tepat sasaran dan kayak gue mau lihat gitu. Gimana cara kita bikin konten tuh frameworknya kayak gimana sebenarnya yang tepat? Kalau ini basic personal ya, pasti di luar sana juga banyak framework lainnya. Tapi menurut gue tuh pasti balik lagi tadi satu audience, terus kedua channel gitu. Balik tadi audiensnya misalnya kalau di case-nya di IdeaFest gitu. Tadi gue cerita mungkin mostly di umur 25 sampai 34 profesional gitu. Mungkin ketika gue masuknya ke TikTok dan lain-lain yang lebih banyak ya tadi umur-umur yang lebih muda, gue justru nggak dapat audiensnya, grab audiensnya di sana. Nah, bagaimana cara tadi konten yang bisa masuk itu? Waktu itu gue juga akhirnya coba semua kan. Gue juga coba di TikTok, gue coba di Instagram. Tapi gue ketemu beberapa hal lah gitu, best practice misalnya. Ternyata yang rame ketika gue nge-ads gitu, contoh. Ternyata di Twitter.
Karena tipikal orang Twitter tuh kritis-kritis. Diskusi serem. Dia mau gitu. Beda sama orang-orang ya mungkin kalau di TikTok entertainment content akan lebih naik gitu ya, dengan hal-hal lainnya. Instagram mungkin dengan visual gitu. Jadi memang ada beberapa hal. Dan waktu itu gue juga kayak amazed gitu, oh ternyata mending kita invest di Twitter kalau gitu kan. Itu jadi salah satu contoh kenapa audience juga matters gitu ketika buat konten. Tadi mungkin juga beberapa case tadi kan kayak oh lo sosial media gitu. Tapi gue yakin dia juga pasti punya specialty dan apa yang dia juga mungkin gak bisa dapatkan gitu. Betul. Ya mungkin tadi ya mungkin dia strong gitu ketika buat Instagram dan lain-lain gitu. Tapi ketika udah masuk ke TikTok yang lebih entertaining akan kayaknya beda skill set nih gitu. Pasti. Emang mungkin secara teknisnya dia bisa ngedit, bisa segala macam. Tapi feel-nya itu tuh kadang gak dapat. Ya masuk ke Twitter lagi yang emang justru kekuatannya itu di tulisan, ya itu akan lebih beda lagi skill setnya. Mungkin lebih banyaknya anak-anak copywriter di situ dibanding anak-anak video atau desainer di Twitter. Nah itu yang menjadi salah satu alasan kenapa ya tadi selain orangnya juga ya channelnya tadi tuh juga benar-benar berpengaruh terhadap tadi kesuksesan entah itu campaign ataupun objektif brandnya sendiri. Even setiap social media channel aja punya karakteristik yang beda-beda kan. Betul. Iya kan, jadi kita bisa generalisir dan semuanya di copy paste gitu kan. Ya sedikit lah kayaknya kalau gue ketemu sama beberapa creator tuh yang bisa main di semua itu terbatas gitu. Entah itu dia strongnya di TikTok, entah itu dia strongnya di Instagram, entah itu dia strongnya di Twitter gitu atau di YouTube gitu. Gue gak tahu kenapa menurut gue yang bener-bener semuanya jago ya Denny Sumargo sih. Denny Sumargo. Raditya Dika juga. Gak tahu kenapa dia mau ngupload dimanapun sosmed baru juga dia laku gitu kan. Tapi gak semuanya bisa kayak gitu. Itu kan gift juga kan kayak gak banyak orang kayak gitu. Tapi kalau secara normalnya tadi gue bilang ya, gue kalau sampai sekarang kita ngomongin digital mungkin gue gak bisa yang sedetail itu juga. Setuju. Tapi ketika ngomongin kayak community event segala macam, mungkin gue udah bisa tahu nih proses A to Z-nya gitu. Lu go to-nya kemana sih kalau mau belajar tentang something gitu? Maksudnya kayak apakah lu harus ke online atau kemana? Kalau lu personal gitu, gue pengen tahu deh. Gue ke orangnya gitu. Kayak ya udah emang sesimpel gue lagi pengen belajar retail nih gitu ya. Gue belajar sama orang-orang yang memang udah pernah berada di retail itu sendiri gitu. Gue tipikalnya lebih ke mentor gitu. Dan lu bener-bener approach orang itu directly via DM atau gimana gitu? Beberapa directly via DM atau ya entah lihat aja ada mutualnya gitu. Kayak ini siapa gini? Mutualnya teman gue nih. Tanyain dong, gue mau minta belajar boleh nggak gitu. Itu kan lebih gampang ya dibanding kita nge-DM stranger gitu. Pasti kalau ada perantaranya jadi lebih bagus sih. I see. Gue pernah ada undang tamu namanya Evelyn. Itu lumayan mirip sama lu tuh. Masa dia berani untuk... Gue kenal Evelyn juga. Kenal kan Evelyn ya. Maksudnya gue salut sih sama kalian karena berani untuk nge-approach. Karena gue tipe orang yang terus terang kayak aduh kayak gak mau deh dia. Itu gitu kan. Kayak mungkin gara-gara merasa eksklusif tadi kita merasa di luar radar gitu kan. Tapi sekarang udah coba pelan-pelan gak gitu sih. Nah gue pengen ini sih. Maksudnya sebenarnya udah di akhir session kan. Gue janjinya sebenarnya sejam. Cuman ternyata gue pasang ini udah sejam setengah lebih gitu kan. Tapi gak apa-apa. Maksudnya itu menandakan berarti gue senang sama obrolannya gitu kan. Nah gue pengen ini sih sebenarnya bahas IdeaFest tahun ini sebenarnya. Boleh gak sih dikasih tahu itu kapan? Dan apa yang bisa kita dapetin dari IdeaFest di tahun ini gitu? IdeaFest tahun ini akan ada di tanggal 31 Oktober sampai 2 November. Tempatnya kita nanti akan ada di JCC lagi. Itu tahun ini kita akan membahas tentang cultivate the culture. Ya, jadi kenapa kita sebenarnya mau bawa isu ini adalah yang dimana kita tahu sekarang tuh produk-produk lokal itu tuh harusnya udah punya saing di global juga. Yang dimana sebenarnya culture itu tuh banyak sekali menjadi inspirasi para kreator lah gitu. Ya filmmaker pasti ujung-ujungnya dengan apa sih culture yang ada di Indonesia. Musisi gitu dengan bahasa ya apalagi puisi apapun buku dan lain-lain itu banyak sekali terlibat dengan culture-nya Indonesia. Ya makanan juga ya F&B gitu. Jadi memang banyak sekali produk-produk kreatif itu ya timbulnya tuh dari culture gitu. Ya culture di sini pun juga bisa ya tadi kita ngomongin tentang hustle culture gitu. Ya sekarang anak-anak TikTok juga suka kan, anak-anaknya culture nih gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi memang tahu ternyata memang poin budaya itu sangat pengaruh terhadap bagaimana mereka membuat sebuah karya. Nah dari situ dan nanti kita akan kumpulin begitu banyak orang-orang ya tadi nggak cuman sekedar ya culture as product tapi juga bisa ke dalam prinsip ya dari ke wellness tapi juga masuk ke beberapa kreatif industri yang dimana memang pengaruhnya itu akan lebih banyak lagi gitu. Apa yang audiens bisa dapat di sana?
audiens bisa dapat pastinya tuh perspektif yang begitu banyak gitu. Jadi hal yang gue suka juga waktu itu datang masih di peserta ya gitu. Itu adalah perspektif untuk di bidang lain. Ya let's say lo anak kreatif ya gitu, anak marketing gitu. Di situ tapi juga ada kelas-kelas yang sifatnya mungkin tadi musisi gitu. Jadi lo tahu sudut pandang, oh musisi itu butuhnya tuh yang kayak begini loh gitu. Contoh lagi misalnya anak-anak arsitek gitu, interior design. Oh, pola pikir mereka tuh seperti ini dan pasti juga mereka akan butuh service marketing gitu. Terus juga kolaborasi lah gitu yang dimana misalnya ya lo fashion gitu, fashion designer dan dimana ya lo mau kolaborasi sama anak-anak film ya supaya bisa tampil di filmnya mereka atau tadi ya entertainment, pertunjukan, showcasing atau apapun itu mereka juga bisa dapat. Tapi selain itu juga pasti akan ada program-program lain seperti kita tahun ini juga pasti akan bawa sama semasa market lagi. Jadi akan ada showcase berbegitu banyak produk lokal dan kreatif yang akan masuk ke sana, F&B, terus juga kita akan pasti kolaborasi lagi dengan beragam IP seperti tahun lalu dengan 30 Days of Lunch, terus juga dengan komunitas kayak Ministry of Manager dan masih banyak lagi juga. Jadi ibaratnya itu emang jadi festival yang kita harapin buat kolaborasi sekaligus memperkenalkan budaya kita dengan begitu banyak cara gitu. Apakah orang-orang yang datang, maksudnya ini kan gue bertanya ini karena gue pengen membuka orang-orang yang dulu mikir kayak gue. Yang minder, yang ngerasa ini mahal, yang ngerasa ini kayaknya eksklusif, yang ngerasa ini apa pesan lu buat audiens yang sebenarnya kayak it's okay men, datang aja. Lu misalkan kuliah kayak atau bahkan SMA mungkin bisa jadi kan dari perspektif ordal gitu kan. Kalau dari gue sih sebenarnya yang paling penting adalah begitu banyak perspektif tadi yang gak didapetin adalah lintas, karena biasanya tuh kita kalau kita orang kreatif sukanya ngumpulnya sama anak-anak kreatif aja gitu. Nah di sini tuh ada momen dimana kalian tuh bisa ketemu semua gitu. Itu yang mau jadi highlight utamanya. Yang kedua pasti adalah tadi gue bilang kan mungkin beberapa banyak yang suka gue sebut adalah poin mentor gitu. Lo cari mentor di sana pun juga bisa, entah itu orang-orang yang emang udah punya pengalaman di sana ketemu, karena memang stage IDFS tuh kecil banget gitu. Lo kayak cuman ya udah kayak dari sini nih dari video ke kita tuh ya sedekat itu. After itu lo mau nyamperin juga bisa gitu. Yang tadi lo bilang kan mau sampai ngerangkul dan lain-lain juga aman. Dan banyak speakers pun juga berharapan yang sama. Karena juga gue ngeliat pun speaker pun after mereka ngisi sesi ya mereka belajar lagi gitu. Mereka belajar ketemu orang, oh mau lihat nih bisnis yang sekarang kayak gimana gitu. Karena waktu itu juga misalnya contoh ada orang yang ya basicnya arsitek, satunya lagi basicnya kopi gitu. Ya udah orang kopi ini mau bikin usaha pasti butuh tempatnya ya dibuat dengan lebih lebih expertise yang memang dari ahlinya gitu. Akhirnya terciptalah kolaborasi di sana. Dan di situ sih sebenarnya sayang banget juga kalau kalian cuma beli tiket tapi ya tadi tidak memanfaatkan kesempatan-kesempatan tersebut juga gitu. Betul. Karena emang koneksinya segenuine itu dan sedekat itu. Gak akan ada bodyguard yang udah pasti. Gak ada. Bener tergantung speaker aja lagi mau atau enggak. Iya. Tapi maksudnya gini loh, kalau speakernya willing untuk kesana ya cenderung mereka udah expect connection itu. Biasa mereka juga udah menyiapkan energi extrovertnya juga. Setuju. Iya kan. Kalau di event. Betul. Kalau nggak mau ya biasanya udah nggak akan ke situ. Anyway kayak gitu kan ya. Gue promote dari diri gue juga, gue genuine bahwa itu adalah hal yang menurut gue worth it ya. Karena once a year opportunity menurut gue gitu kan. Karena kapan lagi bisa ketemu dan kadang-kadang lu mau datang untuk satu sosok, tapi pas sampai sana lu malah inspired dari sosok lain, itu sangat possible gitu kan. Gue nggak tahu apakah ini boleh dijawab apa enggak karena lu belum spill segala macam, tapi apakah lu boleh spill siapa kira-kira speaker yang paling gong di tahun ini? Nah kalau itu belum. Nanti mungkin kita akan kita umumin, tapi pastinya semua top kreatif industri akan kita hadirkan juga. Dan yang pasti nggak cuma tadi nama-nama yang udah lama suka muncul, tapi kita juga akan cari yang baru juga. Atau mungkin teman-teman yang dengerin podcast ini mau jadi speakers, punya sesuatu ideas yang pengen di-share ke orang lain, pengen buat kolaborasi lebih banyak. Nanti pun kita juga punya programnya namanya Idea Friends Forum. Teman-teman bisa daftar ya, nanti teman-teman akan dipilih gitu sama community-nya kita kayak oh ini menarik nih buat dibahas. Jadi selain tadi mungkin teman-teman selain datang ya teman-teman juga bisa sharing ilmu yang teman-teman pernah lakukan juga gitu. I see. Keren banget. By the way gue juga gak kerasa ya, maksudnya udah 1,5 jam lebih. Sorry ya kan? Kelamaan jadi. It's okay, bagus banget karena gue emang suka yang panjang-panjang gini karena dan gak ada bluff gitu ya. Gue suka banget aja sih. Do ada anything I miss gak yang kira-kira gue perlu tanya lu tapi gue belum tanyain kira-kira? Kayaknya sih cukup sih udah semua ya gitu. Tapi intinya mungkin kalau satu nge-wrap up itu adalah balik lagi mungkin terutama mungkin teman-teman yang di kreatif industri kali ya. Yang paling penting itu adalah si human connection-nya tadi gitu. Jadi memang semakin banyak kenal orang ya
macam-macam ya benefitnya, bukan cuma karena sekedar ilmu tapi bisa sampai ke transaksional juga gitu. Jadi perbanyak ketemu orang, nggak banyak belajar dari orang itu juga, plus juga ya tadi nggak main cuma di satu circle kita aja gitu. Semakin banyak pasti akan semakin membuka opportunity baru juga. Nice. Itu sih. Gue setuju banget. Kang Rido, makasih loh. Gue yang thank you loh. Makasih udah nampil sini. Sorry, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Pokoknya sukses terus buat Insight by Kreatifera. Aman, makasih juga. Pokoknya berarti see you di Idea Fest tanggal 25. Oke. Kalau gitu mungkin hari ini tuh aja ya. Ya. Berhubung ini udah lumayan malam ya. Gua Augie Aditya dan Makfiro Rido. Kita pamit dulu. Ya, sampai ketemu di Idea Fest berarti. Thank you. See you.